ya sesuai gitu loh, sesuai. Jadi rekrut itu adalah sebuah kreativitas, sebenarnya sebuah seni. Dan hari ini yang mau saya sampaikan itu adalah di akhir-akhir yang eh, di terakhir-terakhir saya rekrutnya pakai cara seperti ini. Tetapi bukan berarti cara yang lain tidak bisa rekrut orang. Cuman mungkin teman-teman penasaran ya kan dari seorang AI ya kan, kenapa bisa rekrut, kenapa bisa bangun tim. Nah, mungkin ini saya mau share cara saya. Saya menemukan cara ini yang terakhir yang paling tepat yang saya lakukan. Nah, di sini juga ada subjudulnya adalah Building People Not Just Numbers. Nah, mungkin teman-teman dari subjudul ini bisa lebih memahamin ya. Kita ini benar-benar eh, membangun orang, membangun manusia, bukan hanya angka. Karena kalau kita cuma fokus di angka aja, kita nggak perlu membangun. Ya udah orang itu disuruh jualan, ya kan? Udah habis jualan, hilang. Kita rekrut orang lagi, jualan, hilang atau beli sendiri atau apapun. Nah, setahu saya ya, sangat-sangat lumayan banyak tipe leader itu yang dia tidak fokus kepada bukan tidak fokus ya dia kepengen gitu loh cuman dia selalu bingung sama numbersnya sehingga akhirnya dia tidak building people tapi dia cuman building numbers aja. Nah, it's okay daripada tidak sama sekali ya. Cuman kalau kita cuman mikirkan numbers aja angkanya, teman-teman itu akan menjadi sebuah pattern yang nantinya akan bongkar pasang terus kan. Jadi secara nggak langsung lama-lama kita juga umur semakin tua, akhirnya kita sudah semakin jauh daripada usia-usia yang usia-usia emas yang bisa direkrut. Nah, jualan bagi saya kalau orang hanya mencari angka itu sama seperti orang jualan, cuman dia pakai nama orang lain. Sebentar, saya dinginkan AC-nya ya, panas. Tuh. Ya. Jadi kalau orang cuma mikir angkanya aja, bukan berarti membenarkan orang yang tidak prestasi ya. Cuman kadang-kadang orang banyak kepengen prestasi, prestasi, prestasi tanpa dia membangun manusia. Pokoknya yang penting prestasi. Kalau enggak nanti wah mungkin malu atau apa. Nah, selalu ingat gitu loh. Kita ini juga punya usia yang tidak bisa selamanya produktif. Yang saya tahu ya, kalau kita rekrut itu ada batasnya, teman-teman, ada limitnya. Kita masa umur 60 rekrut ya kan, umur umur 70 rekrut, umur anggap aja lah. Saya mau ngomong 50 lebih sungkan ya karena saya juga di sana. Cuman gini loh, eh ya kita anggap aja angka 60 lah ya, angka 60 masa rekrut gitu loh. Jadi teman-teman yang hari ini mungkin Anda yang masih baru join dan Anda yang mungkin umur yang masih umur emas untuk rekrut bukan berarti umur 50 nggak bisa rekrut ya. Saya yakin pasti bisa juga. Cuman umur-umur emas yang Anda bisa untuk rekrut maksimalkan. Nah, ketika saya kadang-kadang itu saya bukan kadang-kadang ya, saya setiap hari itu selalu bersyukur ya kan dengan apa yang saya dapetin hari ini gitu loh. Dengan saya yang hari ini saya dapetin bisa setiap bulan 3 digit terus ya kan. Itu saya sampai mikir gini, andaikan saya tahu hari ini hasil saya seperti ini, dua Nah, hari ini teman-teman kasih saya happy anniversary ya. Hari ini pas 20 November 2026, 21 tahun saya di Prudential. Kalau hari ini ada leader saya, thank you Pak. 21 tahun yang lalu kamu sudah memaksa saya untuk join di bisnis ini. Seperti itu. Kasih happy anniversary dong. Congrats. Ini happy anniversary Kongres. kok jadi kongres. Happy Anniversary. anniversary, Bu. Ya, ya. 21 tahun kalau Pak Sur 39 tahun ya. Kalau saya 21 tahun, separuhnya. Nah, teman-teman tadi balik lagi ke 21 tahun. Kalau saya tahu bakal buk, jadi gini, titik tertinggi saya ini bukan di saat tahun ini ya, bukan ya. Bahkan udah kurang lebih sejak 2020 lah. Sebenarnya 3 digit itu sudah lama ya, udah 10 tahunan. Cuman 3 digit itu kan macam-macam ya dari angka 1, 100, 200, 300.
Ya, pokoknya yang di atas angka 300 itu kurang lebih sudah 5 tahunan lah saya dapetin. Kalau saya tahu bakal saya bisa dapat income segitu dari pasif income saya, maka 21 tahun yang lalu saya tidak akan main-main lagi dengan waktu saya. Teman-teman dan saya pasti akan memaksimalkan rekrut. So hari ini kalau Anda masih punya kesempatan, masih umur-umur maksimalkan rekrut teman-teman. Itu. Nah, oke kita lanjut ke sebentar. Sebentar nggak bisa goyang Cece. Udah usah. Bisa bisa bisa. Oke. Nah, di minggu lalu siapa yang ikut kelasnya Pak Suramin? Ternyata luar biasa ya. Saya sendiri juga low expectation itu sama Pak Suramin ya. Cuman kan kita sungkan ya. Ada nggak orangnya? Vin ada nggak Vin? Ada, Bu, ada. Oh ada. Ya udah ada berani Iya, macam-macam. Lota. thank you. Oh ya. Jadi Pak Sur, jadi sebenarnya waktu kita suruh itu sebenarnya ya kan sungkan ya kan masa nggak disuruh gitu kan semua KPM suruh gitu. Tapi ternyata fansnya Pak Sur tuh banyak Pak, meme-meme semua Pak. Karena Pak Sur kan usianya sudah matang, jadi semua yang di sini meme-meme gitu. Tapi beneran ya, ada yang minta rekaman, ada yang wow ini simple, ini basic semua kan. Karena kita lupa basic dari bisnis ini tuh apa teman-teman. Ya, kita terlalu mengejar prestasi sampai kita lupa sebenarnya di bisnis ini tuh kita mau mengejar apa. So, balik lagi ke wisdom yang di-sharingkan oleh Pak Suramin adalah true worth comes from building people. Teman-teman, slide ini teman-teman harus benar-benar camkan ya. Kadang kita selalu lupa gitu loh bahwa building people ini adalah hal yang terbesar, hal yang paling bisa membuat kita kaya. Karena apa? Mungkin beberapa leader ya toh dengan pengalaman historinya rekrut nggak jadi, akhirnya mereka tidak berpikir bahwa building people. Seperti itu. Nanti diingatkan lagi, building lagi. Setelah itu, lupa lagi. Nah, kalau kalian hari ini masih agent, teman-teman, jangan pernah menunggu Anda itu sukses dulu, atau Anda merasa sukses, atau Anda bisa jualan bagus dulu, baru Anda rekrut. Itu. Tadi baru kurang lebih ya 1 jam yang lalu, saya lagi eh, chat-chatan ya sama tim saya ngingetin dia gitu loh. Ayo harus juga fokus. Soalnya saya ngeliat kegiatannya itu selalu mengarah ke selling, prospek ya, prospek bukan rekrut gitu loh. Saya mengingatkan lagi, ayo kamu harus mulai merubah mindset juga bukan cuma cari orang yang dijualin, tapi cari orang yang bisa diajak ketemu untuk recruiting. Saya bilang gini, lebih baik kita itu lebih baik kita punya sedikit nasabah daripada sedikit tim, teman-teman. Jadi lebih baik kita itu minim dalam hal penjualan, tapi kita besar di dalam tim building. Karena itulah yang membuat kita jangka panjang kita bisa enak. Ya tadi sebelumnya saya juga lagi ketemu agent limpahan ya dari agent limpahan. Saya ngajak ngobrol, ternyata ketika saya arahkan ke leader, ya saya cukup kaget ya. Ternyata memang tidak semua orang itu mau bayar harganya. Walau bayar harga di sini tuh bukan berarti kita tuh berdarah-darah sampai nangis-nangis juga enggak gitu loh. Sebentar ya, Zoom, piringnya Zoom. Ini ini nge-zoom. Jadi Mbak Zoom, tolong jangan tangting-tangting. Ya kan? Nah, jadi teman-teman tadi saya ketemu, dia bilang gini, saya bilang, ya apa planmu? Eh, ayo mau ada keinginan nggak promosi? Tahu nggak jawabannya apa? Aduh aku nggak kepengen, C. Aku lihat kok ruwet ya, banyak dramanya. Jadi yang dilihat itu hal-hal negatifnya. Wow, ternyata luar biasa ya. Ternyata kreativitas kreativitas seseorang itu macam-macam. Kalau kita terbiasa kreatif atau memikirkan hal-hal yang negatif, hal yang jelek, hati-hati. Tambah lama yang berkembang adalah yang negatif terus. Itu kita belajar dari kemarin power personality. Ternyata yang membuat kita banyak ketakutan, kekhawatiran, hal yang negatif, pesimis itu otak kiri. Otak kanan adalah otak yang membuat kita optimis, kreatif, melihat dari sisi yang positif, growth mindset. Jadi teman-teman, sekarang kita semua sadarin ya, hati-hati dengan pikiran kita.
Ketika kita selalu berpikir hal yang negatif, kita nggak akan bisa maju. Kalau saya dari dulu selalu memikirkan hal-hal yang negatif, nggak mungkin saya bisa ada di Prudential hari ini. Seperti itu. Ya, makanya kalau kita tahu orang seni itu pakai otak kanan karena otak kreatif gitu loh orang. Nah, ini judulnya adalah the art ya, the art of recruiting. Jadi, yuk mari kita sama-sama kembangkan otak kanan kita supaya kita jadi lebih lebih ini ya, lebih growth gitu loh, lebih growth dalam hal kita selalu melihat peluang, bukan selalu melihat masalah. Ternyata setelah saya punya banyak tim ya, banyak tim eh, saya maksudnya banyak agent ya yang keluar masuk, yang ada, yang bertahan atau yang bertahan tiba-tiba keluar. Ternyata mereka itu yang paling banyak adalah dia terlalu sering memakai otak kirinya, selalu memakai pikirannya itu untuk bukan sebagai sebuah peluang, tetapi sebagai sebuah masalah. Tidak melihat selalu ada peluang. Ketika orang ditolak, ketika orang belum mau join, dia melihatnya bukan lihat peluang, tetapi dia melihatnya, waduh susah ya rekrut ini gitu. Kalau saya dari dulu selalu belajar, selalu melihat peluang. Seperti itu. Kalau saya susah rekrut, saya selalu penasaran, gak mungkin ini ya kan ya. Mungkin cara saya yang kurang tepat, atau saya belum ketemu orang yang tepat. Itu seperti itu aja. Eh, kalau cara yang tepat saya bisa belajar. Kalau belum ketemu orang yang tepat, saya bisa cari lagi. Sebenarnya kan sangat simpel pekerjaan ini. Sampai saya tanya ya kemarin saya juga ketemu sama, jadi setiap hari saya berusaha selalu ketemu sama tim saya. Eh, Tim saya anggap ada buka sebuah usaha lah ya, usaha dan dia harus perlu pegawai teman-teman. Harus perlu pegawai ya, perlu gitu. Nggak bisa ditangani. Saya tanya, kalau andai pegawaimu keluar 5 orang, kira-kira kamu tetap cari atau enggak? Tetap cari. Sampai kapan? Kalau susah, tetap cari. Nah, apa bedanya sama rekrut? Sebenarnya kan sama, teman-teman. Cuman kita sangat mudah menyerah untuk tidak merekrut lagi. Padahal, kalau kita tahu bahwa rekrut itu adalah penting sekali untuk bisnis, kita pasti rekrut terus. Anggap aja teman-teman di sini kan punya anak, punya yang punya anak banyak lah ya, atau punya apa yang tidak, yang selalu pakai asisten di rumah, ART. Pertanyaan saya, kalau ART Anda keluar, gimana? Anda cari terus atau Anda stop? Saya yakin pasti cari terus kok. Cari makelar sana, makelar sini, dibohongi makelar juga tetap cari, kan seperti itu. Nah, itu harus ditanamkan di mindset kita. Kalau kita nggak nemu, kita tetap cari sampai ketemu. Dan tetap kita belajar dari kelas-kelas. Ya. Nah, sekarang boleh nggak saya kepengen Anda semua berinteraksi ya. Kenapa orang-orang tidak merekrut? Supaya saya tahu kenapa sih. Kan saya heran gitu loh. Kenapa sih Anda tidak rekrut? Kalau saya, ya saya itu sukanya memang rekrut. Pertanyaan saya adalah, kenapa Anda atau orang-orang tidak merekrut? Boleh nggak dijawab di chat aja. Teman-teman, saya sengaja berinteraksi ya. Itu melatih juga loh. Itu melatih evaluasi kita, analisa kita. Jadi ketika kita mau menjadi seorang leader, itu semuanya tuh harus dipakai. Berpikir dengan kanan, terus habis itu, nah itu. Tidak sabar dengan prosesnya. Sudah ketamanya, belum ketemu orang yang tepat, belum tahu caranya. Oke, belum bisa jualan, belum kebanyakan yang mempunyai rasa memiliki seperti owner. Eh, Sebentar, ini lain ya. Kalau jawabannya kalian belum tahu caranya itu benar gini. Kenapa Anda tidak merekrut? Bukan kenapa orang tidak mau direkrut lain loh ya. Ngerti ya teman-teman ya? Kenapa Anda ini yang tidak rekrut loh ya. Kalau Anda memang sudah rekrut ya udah. Kenapa Anda tidak rekrut? Bukan kenapa orang tidak mau direkrut. Kenapa Anda tidak merekrut? Saya kepengen tahu gitu loh. Mungkin apa yang persepsi saya berbeda dengan alasan kalian. Jadi saya kepengen tahu kenapa sih Anda ini tidak merekrut? Boleh tahu nggak? Yes, masih nyaman jualan. Apalagi
Teman-teman harus harus paham loh. Semuanya itu harus tahu jawabannya. Kenapa Anda tidak merekrut? Kalau Anda nggak tahu jawabannya, Anda cuma ngalir aja hidup gitu-gitu aja. Ini benar sudah rekrut tapi banyak yang nggak mau. Ini sudah tepat ya kan? Tidak sabar dengan prosesnya. Itu benar ya. Belum ketemu orang yang tepat. Belum ketemu orang tepat kayaknya kayaknya bukan nggak ada hubungan atau kapok karena belum ketemu ketemu sama orang yang tepat kan gitu. Mungkin gitu ya. Ya, jualan saja rasanya belum maksimal. Oke. Kata Yonatan, kata Yonatan karena masih 50-50. Maksudnya apa? Masih 50-50. Oh, sehingga dia nggak lakukan. Kelamaan menghasilkan uang dibanding jadi ready. Oke. Oke, teman-teman, thank you ya. Yang menjawab nanti yang banyak interaksi. Sebenarnya saya ini orang yang jarang berdoa, tapi ketika saya berdoa biasanya terkabulkan. Jadi kalau nanti yang banyak interaksi, saya doakan semua terberkati. Semua dapat blessing ya. Oke. Amin. Jangan amin aja jawab ya nanti ya. Oke. Oke, teman-teman. Duh, alah ya. Nah, bentar, saya kecilin ini. Saya nggak tahu gimana kecilin chatnya ini, C. Duh. Viola, hilangin chatnya gimana? Oh, oh, oh ya 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 ya. Oke, oke. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih orang itu tidak merekrut? Kan Anda sendiri, saya sebenarnya nggak perlu ya. Saya nggak perlu eh, jawab ini karena ini bukan materi, tapi ini saya penasaran. Nah, kalau Anda yang bilang, tapi saya berusaha handling ya, handlingnya. Kalau ada yang bilang masih belum ketemu orang yang tepat, ya justru seharusnya Anda tetap merekrut dong. Kan cuma gitu jawabannya, kan simple. Benar nggak? Tapi kalau Anda bilang, ya karena aku sudah kapok atau aku eh, apa ya kayak down gitu loh, putus asa karena nggak merekrut. Nah, itu tadi yang saya bilang. Teman-teman anggap aja sukses di Prudential itu hanya melalui rekrut. Nggak mungkin Anda stop seperti itu. Ya, terus ada lagi ya tadi apa? Nggak tahan sama prosesnya. Nah, kalau Anda nggak tahan sama prosesnya, Anda tahan sama proses apa? Memang Anda tahan sama proses jualan terus. Saya ini justru benar-benar kagum sama orang yang bisa jualan terus. Saya selalu tanya sama orang-orang yang prestasi jualan, ya apa sih caranya jualan terus? Kok ya telaten ya sama prosesnya? Beneran teman-teman gitu loh. Loh saya ini kan lebih baik di depan, ya kan rekrut orang, ketemu, ya enggak ada, ya udah tinggal cari lagi, tinggal seperti itu. Nah, terus setelah itu apa? Ketika ketemu, diajarkan, dia booming, dia jadi sukses, kan enak, kita terima uang terus loh setiap bulan. Seperti itu. Ya, jadi apapun alasan Anda, mungkin tadi sudah saya wakilin di depan ya, kenapa orang tidak rekrut, semoga dengan apa yang saya sampaikan dan alasan Anda sudah mulai tobat dan bisa nge-switch mindsetnya. Biasanya orang karena mindset, karena memang lebih gampang jualan. Sesuatu yang lebih gampang, percayalah, juga lebih gampang habis. Kecuali Anda mau jualan terus. Selalu ingat teman-teman, mau jualan sampai usia berapa? Sampai umur berapa? Ya, kecuali Anda pinter, Anda jualan, ya kan? Lalu Anda belikan apa kayak investasi gitu kan? Terus habis itu dibuat passive income. Cuman setahu saya itu hampir-hampir jarang bisa terjadi. Seperti itu. Ya, oke, saya next. Nah, sekarang saya tanya, mengapa orang memutuskan untuk join di asuransi? Kayak Anda kan? Anda semua kan memutuskan untuk join di asuransi. Apa alasannya? Kenapa kalian mau join di bisnis ini? Saya pengen tahu ini. Kejar pasif income. Oke, thank you Tere. Ayo, yang lainnya belajar mikir ya. Oke, apa? Tidak ada batasan umur, tidak perlu modal. Self development bisa bantu orang. Ingin lebih belajar dan paham tentang asuransi. Oke, terus apa lagi? Minim modal. Oi, manis sekali.
Kenapa Anda mau join di kita akhirnya? Duitnya banyak. Oke, terus unlimited income bantuan diri sendiri. Oke, apalagi nggak pakai modal dapat duit banyak. Oke, punya bisnis sendiri. Nah, oke, oke, thank you. Thank you teman-teman ya yang menjawab saya malam doain Anda semua lancar rezeki, lancar jodoh, lancar lancar recruiting gitu ya. Nanti ada pertanyaan. Oke. Oke, teman-teman, maybe kalau boleh saya revisi sedikit aja. Kalau ditanyain kenapa kamu join di sini, yang jelas jangan cuma bisa bantu orang. Anda cuma bisa bantu orang, toh gak dapet duit loh. Beneran gitu loh, lo mau kerja di sini bantu orang? Ya nggak mungkin lah gitu loh. Saya aja dulu waktu join di Prudential bukan dari kekurangan uang, tapi saya tidak pernah berpikir join di Prudential adalah untuk membantu orang. Kalau saya ya, terus bisa belajar. Mau belajar apa? Ya kan, kan di sini kalau belajar tapi tidak dapat duit, mau nggak Anda? Ya, jadi habis gini, tulis ya. Ingat, ketika Anda join di sini, itu Anda pasti punya alasan. Ya kan, alasannya apa? Ya macam-macam. Kalau saya dulu tidak karena saya sangat mempunyai keterbatasan uang untuk belanja. Dan saya kepengen punya kebebasan uang untuk belanja. Walaupun uang itu waktu itu bukan uang besar, teman-teman. Dan itu beneran terjadi, dikasih bahkan lebih-lebih, ya kan? Bahkan bukan cuma buat belanja aja, belanja baju, bahkan belanja tas branded, belanja rumah, belanja belanja mobil dan semua. Oke, ya. Jadi teman-teman, sekali lagi yang jelas jangan, wah kayak jawabannya itu kayak jawaban yang terlalu diplomatis, bantu orang, mau belajar, mau cari pengalaman. Amit-amit itu yang bisa terjadi loh. Oke? Dirubah ya, tapi nggak usah di sini. Oke? Dirubah yang benar, yang jelas. Di Prudential ini mau apa? Supaya Anda juga semangat. Lah cuman bantu orang, gimana semangat? Kan gitu. Oke, sekarang pertanyaan saya adalah, mengapa orang, salah, salah. Ih, nggak enak di MacBook ini. Enggak sih, enggak. Oke. Sekarang, mengapa orang belum mau join di asuransi, di bisnis asuransi? Boleh dijawab? Yes. Menganggap susah jual asuransi. Nggak bisa ngomong. Merasa belum tahu keseluruhan, gengsi, merasa jual itu sulit. Terus apalagi bukan passion, belum tahu enaknya di asuransi. Oke. Nyaman di pekerjaan lama, orang takut profesi agent. Ya, oke. Yes. Oke, teman-teman. Thank you ya. Thank you jawabannya. Oke. Saya doain Anda dapat berkat kalau Anda bekerja. Oke. So, teman-teman, ya dari tadi saya tanya kenapa Anda tidak rekrut? Ya, Anda punya jawaban sendiri. Dan ternyata ketika kan belum ketemu orang yang tepat kan gitu. Nah, ketika saya tanya mengapa orang join asuransi, banyak kan orang yang tepat yang tadi sudah jawab. Benar nggak? Banyak loh, ada orang yang tepat yang sudah jawab. Gitu. Berarti apa? Ya. Berarti rekrut itu sangat masuk akal teman-teman. Toh yang hari ini ada hadir kurang lebih 70 ini kan enggak semuanya juga belum masuk di Zoom kan, pasti ada juga. Anggap aja kurang lebih 4 ini saya lihat banyak leadernya ya. 70% tuh leader. Anggap aja ada 40 orang. Itu adalah orang yang tepat yang sudah diajak dan mereka mau. Alasannya apa? Coba Anda lihat alasannya apa. Dan kalau ada orang nggak mau join di asuransi, alasannya juga apa? Itu. Ya, kenapa saya tanya ini? Karena ada hubungannya dengan materi saya. Oke, kita langsung aja. Ya, oke. Teman-teman ya, kalau saya, step of recruitment ini adalah seperti ini. Anda boleh tambahin, Anda boleh kurangin, tergantung gimana leader Anda yang tertepat dan terbenar itu adalah leader Anda. Cuman saya kasih dari ketika saya melakukan rekrutmen ini seperti ini stepnya.
Sebenarnya step of recruitment itu sama dengan step of selling. Kalau beberapa waktu yang lalu ada ya Ricky kayaknya ya step of selling. Step of recruitment ini adalah yang pertama pasti make appointment teman-teman. Benar nggak? Nggak ada yang step of recruitment nggak make appointment ya kan. Telepon langsung, ayo join ya. Gitu nggak. Jadi make appointment. Setelah make appointment apa? Kita ice breaking. Setelah ketemu kita melakukan ice breaking. Terus apa? Setelah itu kita fact finding. Tetap harus ada fact findingnya supaya kita tahu. Lalu reframing yang paling penting di sini adalah reframing ini. Nanti saya ajarkan ya di belakang. Lalu baru opportunity presentation. Nah, lalu eh, close. Close-nya ini maksudnya closingnya seperti apa? Teman-teman, dari 6 tahap ini yang paling penting itu adalah reframing. Kenapa? Anda tadi kan tahu ya kan bahwa kenapa orang mau join duitnya banyak, pasif income ya kan, terus bisa kerja dimanapun. Tetapi ternyata ada orang yang nggak mau. Kenapa? Banyak yang nanti bilang apa? Merasa jualan, gengsi, dan lain-lain. Makanya perlu di reframing. Jadi saya berusaha reframing dulu supaya orang-orang tidak menganggap seperti itu. Oke, saya contohin ya. Yang pertama adalah kita mulai make appointment. Teman-teman, make appointment itu simple aja. Ya, ajak makan, ajak ngobrol, ajak kafe. Tetapi yang saya pelajari selama ini, kita paling gampang itu ngajak orang makan. Kenapa? Karena ketika makan itu suasananya juga rileks. Kecuali saya mau ngajak orang training, ya kan? Itu saya biasanya nggak ngajak makan karena beda. Tapi kalau di awal itu eh, awal selling, kalau saya ya awal selling atau awal rekrut itu selalu appointmentnya saya juga tidak tidak langsung mikir oh ini tak prospek enggak. Memang saya harus ngobrol dulu karena tidak semua orang mau saya jualin. Enak loh teman-teman jadi agent itu. Tidak semua orang harus Anda jualin. Kita punya harga diri kan. Kalau orangnya bencak, no, nganggap kita apa ya kita nggak mau lah. Nanti kita waktu dia klaim kita dijadikan budaknya. Saya juga nggak mau. Enaknya di sini. Teman-teman kalau kerja sama orang, Anda bisa milih. Anda disuruh apa harus nurut. Seperti itu. Saya punya ipar ya. Ipar saya ini kebetulan suaminya polisi gitu loh. Dia pernah jadi agent saya waktu dulu. Waktu suaminya belum terlalu tinggi jabatannya. Dia bilang gini, terakhir waktu suaminya sudah mulai balok ya, ya bukan sampai tinggi banget lah. Balok itu kan ya tetap tetap punya atasan, tetap lumayan lah ya. Dia bilang gini, aku nggak tahan jadi bayangkari ya rasanya. Iya, iya, bayangkari. Dia bilang gini, aku sekarang tuh baru tahu. Seenggak nyaman-nyamannya jadi agent asuransi, lebih nggak nyaman jadi istrinya polisi. Karena apa? Teman-teman tahu kalau istrinya polisi, ya kan, terus dia punya atasan. Istrinya atasannya itu, wih gila itu kejamnya ampun-ampun. Dia bilang mesti, kita ini disuruh apapun harus nurut gitu loh. Nggak bisa nolak apapun nurut. Pokoknya kayak udah di apa ya, di ya pokoknya harus gitu, harus nurut gitu. Nggak boleh pergi juga nggak boleh pergi kan harus ada gitu. Saya pun hari ini punya kenalan seorang istrinya polisi yang jenderal, ibu jenderal. Ya kita punya grup ya teman-teman. Sampai dia bilang gini, oh iya gila, kan tetap ada atasan. Dia sampai nggak bisa pergi mana-mana dari pulaunya itu teman-teman. Susah setengah mati harus ada harus apa. Sampai ngemes-ngemes sampai dia bilang tak tahan-tahan karena suaminya udah mau pensiun kurang lebih 2 3 tahun lagi. Dia tahan-tahan. Ya, balik ke kisah ipar saya. Ipar saya bilang gini, sik mendingan jadi agent. Apa? Jadi agent, kamu merasa orang itu merendahkan kamu, kayak kayak membuat kamu tidak nyaman atau tidak menghormati kamu, kamu bisa tinggalkan dia. Tetapi kalau kamu sudah masuk di kerja jadi polisi atau di karyawan itu susah, teman-teman. Ya. Ya, jadi balik lagi, kalau saya make appointment, saya itu ya memang saya lihat oh orang ini mau kepingin tak rekrut gitu. Tapi bukan mesti harus tak rekrut, tak ajak omong dulu. Nah, kalau diajak omong haho haho, orangnya nggak menyenangkan. Ketika diajak omong dia ngomongnya lebih banyak daripada saya, ya pasti saya next gitu. Jadi ingat teman-teman, ketika make appointment, relax aja, tenang gitu loh. Anggap gini, kita ini mau memberi mereka opportunity, mau memberi mereka peluang bisnis. Jadi ketika ngajak menunjang yang pede gitu loh, yang pede. Nah, lalu apa ya ajak makan tadi ya, atau kalau memang nggak bisa ya ajak ngafe seperti itu. Nah, lalu
Nah, ketika berhasil janji temu, pastikan kita atraktif ketika bertemu. Nah, ini saya selalu rewel dalam hal penampilan, ya teman-teman. Jadi, ketika rekrut ini lebih penting daripada kamu prospek. Kalau kamu prospek, maybe kamu nggak usah terlalu sampai gimana nggak apa-apa ya. Karena prospek memang ada dilihat agentnya, tetapi yang lebih dilihat adalah proposalnya ya atau produknya. Tapi itu pun ya harus rapi ya kan. Cuman kalau kamu rekrut teman-teman, sebisa mungkin pakailah atau bawalah sesuatu yang adalah tanda kesuksesan kalian. Ini tanda kutip ya, bagi Anda yang sudah menjadi leader, yang Anda sudah bisa menampilkan hasil yang Anda capai hari ini. Nah, saya yang heran itu ya, kadang-kadang ketemu saya punya tim ya kan, beli mobil, beli tas Chanel, beli jam Rolex, ya kan, beli sandal. Ini mungkin tahu lah siapa ya kan, beli sandal Hermes gitu ya. Tapi nggak pernah dipakai teman-teman. Eman katanya. Saya sampai heran. Pakai sandal lah karu-karuan. Saya ini suka ngomel gitu, kayak gitu. Kan gemes nggak sih? Ya kan, gemes toh. Loh, karena apa? Karena bis asuransi ini itu memang banyak orang yang tidak bisa sukses di bisnis asuransi. Makanya orang banyak look down. Kalau dijanjikan bahwa bisnis asuransi dengan jual asuransi pasti jadi miliarder, masa nggak mau dijanjikan loh ya? Pasti mau kan? Yang membuat mereka tidak mau adalah apa? Karena banyak contoh yang tidak sukses gitu loh di sana. Kalau semua agen asuransi semua ya, semua kaya raya, semua kaya raya, semua pakai mobilnya mewah, semua bisa beli rumah mewah, semua bisa bisa mereka pasti mereka mau nggak join? Pasti mau. Yang mereka bikin tidak mau itu adalah hasilnya kan, gitu loh. Kan yang mereka nggak mau itu adalah proses penolakannya, bukan dilihat hasilnya. Karena apa? Karena memang mostly banyak agen asuransi itu yang tidak sukses. Tetapi jangan pakai otak kiri lagi loh ya toh berarti angel. Ya jangan gitu lagi teman-teman, nggak selesai-selesai susahmu gitu loh. Ya harus mikir, oh iya ya, justru ada peluang karena tidak semua agen asuransi bisa sukses, maka saya banyak peluang. Saya bisa fight di asuransi, saya mencari cara, saya belajar dari orang-orang yang sukses seperti itu. Kamu mau jualan apapun, teman-teman, mau bisnis apapun, peluang untuk sukses itu pasti lebih kecil. Mama eh, buka cafe shop lah. Yang sukses itu cuman lebih sedikit kan gitu loh. Ya mengerucut itu wajar gitu loh. Nah, kalau kita kepengen sukses, kita harus cari dari orang yang sukses. Jangan pakai otak kiri lagi. Walah ini, loh ini demosi susah ini bisnis ini. Sorry loh ya, Anda tidak akan sukses selamanya kalau kita selalu pakai otak kiri terus itu. Itu namanya fixed mindset. Jadi balik lagi ke yang tadi. Ketika kita ketemu, pastikan Anda itu attract. Bila perlu ya kan, beli satu atau satu mungkin baju atau apa kebanggaan yang Anda pakai untuk rekrut orang terus. Yang mungkin oh, Anda pakai itu kayak wah keren gitu ya. Bila perlu ya mungkin beli yang agak-agak mahal sedikit lah. Tapi kan ingat teman-teman, ketika kita beli sesuatu yang mahal, itu kita pakai untuk kerja. Sama dengan kalau kita punya toko, kita punya cafe shop, kita kepengen cafe shop itu dibikin menarik kan seperti itu ya. Semuanya pakai modal kayak gitu. Jadi eh, penampilan kita tuh harus attract. Jadi ketika ketemu tuh orang itu ngeliat, wih keren ya. Kita bukan bahas cantik, bukan bahas ganteng. Paling enggak orang itu ngeliat tuh kelihatan keren. Itu seperti itu. Jangan glambas, glambos seperti ya mungkin loh ya kaosan seperti itu gitu. Loh, oh ini anak muda. Nah ya enggak apa-apa kan gitu loh. Masa kalau kita ngeliat anak muda di Korea kan juga bajunya juga jas-jasan. Tapi saya nggak suruh Anda rekrut di kafe jas-jasan. Ya, artinya Anda harus tahu gitu loh. Kita nggak bisa nyantai-nyantai karena kita bisnis ini adalah bisnis miliaran. Kalau Anda ketemu sama investor yang konglomerat, memang Anda mau pakai gelembos-gelembos. Nggak mungkin ya. Jadi kita harus attention dengan penampilan kita, ketemu itu harus yang bagus. Nggak apa-apa keluarin semua, pakai tas Chanel-nya, ya kan? Pakai jam Rolex-nya, seperti itu. Karena saya sangat sering bisa rekrut orang karena dia melihat dari penampilan. Seperti itu. Kemarin saya temenin Jenny ya di Jakarta ya. Ini Mbak sampai rekrut ya.
Tentang gerakan itu nanti, teman-teman. Tadi kan ada bilang, rekrut bisa gerakan susah. Itu nanti. Jadi itu rekrut aktif mengaktifkan itu adalah ilmu leadership. Ilmu leadership itu kan banyak, makanya kita harus belajar terus. Banyak belajar juga, banyak ikut kelas. Karena komunikasi kita harus belajar, cara bahasa kita belajar, penampilan juga belajar. Besok kan ada kelas grooming ya di TP. Belajar juga jam 1. Nah, jadi semuanya kita harus leadership itu jadi satu. Tapi ini saya bahasnya hari ini tentang rekrutmen dulu. Nah, juga setelah itu, ketika kita ketemu, bayangkan ya, ketika Anda ketemu tuh energi itu harus keluar. Jadi orang itu akan kayak kita tuh kelihatan charming gitu loh teman-teman. Yang firm. Sekarang saya belajar tuh firm. Jadi ketika kita ngomong, hai, halo, gitu ya, mama gini, halo, eh kalau nanti saya kasih contohnya ya, umpama kayak tadi lah saya ketemu ya bukan rekrut. Dia bilang, halo, salaman gini ya, yang ada energinya, terus bilang, oh dari mana tadi ya gitu. Ngomongnya kan, dari mana tadi? Dari rumah ta atau apa? Suaranya kan seperti ini. Jangan flat mukanya, ya kan? Dari mana? Apa ini kan nggak enak teman-teman. Ya ajak mereka supaya kayak mereka tuh ikut gitu loh, energinya juga ikut supaya bisa menyatu. Dari mana? Oh gini. Oh kamu seperti itu ya. Nanti saya kasih contoh. Nah dari penampilan dan energi ini penting teman-teman. Gitu. Bila perlu kalau rambutnya krewul, tahu ya krewul, ya harus hari itu khusus rekrut orang. Jangan dikuncir, jangan diapa. Ya harus yang rapi. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita menuju SPK. Setelah kita ketemu, ya kan, kita janji temu kan nanti berhasil ditemu, kita pakai penampilan yang keren ya, yang attract, terus habis itu kita keluarin energi kita yang terbaik, lalu kan kita mulai duduk. Nah, mulai duduk teman-teman, kalau saya biasanya bukan langsung masuk ke asuransi kemana enggak, ya, tapi saya biasanya memulai dengan sesuatu yang lagi happening atau tergantung kita teman apa. eh saya ambil contoh Teresia, boleh ya saya ambil contoh kamu ya. Sebagai contoh Ya, oke. ya yang paling saya ingat ya. Gitu. Jadi kalau saya waktu ketemu jadi saya sama Teresia ini kan teman gym. Ya, jadi saya sudah melihat dia, saya sudah waktu di gym itu saya sudah tukeran IG ya kan dan saya sudah melirik dia, melirik dia gitu. Terus ya ketika saya harus rekrut, saya ingat. Kenapa saya ingat? Karena saya sengaja. Karena saya plan. Kalau saya plan berarti kan saya ingat. Saya bilang, Tres, ya bukan ingat sampai kata-katanya ya, tapi saya ingat, Tres, kamu Rebo makan siang yuk, kan gitu, ya kan? Rebo makan yuk, gitu. Bisa nggak gitu? Oh iya, C, bisa. Kurang lebih seperti itu ya, Tres, bener ya. Terus saya ingat kata-kata dia, saya nggak ngomong apa-apa, saya ngomong gini. Oh dia tanya sama siapa aja memang gitu. Saya bilang oh ya berdua aja. Ya cuman gitu aja. Ya oke. Iya saya nggak bahas apa-apa. Ya itu benar ya terus seperti itu ya. Atau ada kata-kata lain? Enggak sih. Enggak Tapi ya. aku juga tanya ngapain gitu. Oh kamu tanya ya aku lupa. Tanya ngapain? Nah biasanya teman-teman memang ada orang yang nanya ngapain. Ya kita jawab aja. Aku jawab apa ya terus aku sampai lupa. Kalau nggak salah saya jawab Ya mau. nggak apa-apa, ngobrol aja, makan sambil ngobrol aja Oh, gitu. aku bilang gitu. Ya gitu aja. Ya, soalnya jangan GR, aku belum tentu rekrut kamu. Benernya kayak gitu loh sebenarnya. Karena saya harus, ketika saya rekrut, saya ini mengeluarkan waktu, saya mengeluarkan uang, saya mengeluarkan energi. Ya kan? Kalau kamu jadi tim saya. Jadi, di awal saya harus kayak ceritanya kayak apa itu namanya? Wawancara kan? Supaya interview, supaya oh kamu tak rekrut enggak ya kan gitu. Nah, jadi akhirnya ya nggak apa-apa ngobrol-ngobrol aja, aku bilang gitu. Oke, terus ketemu ya. Setelah ketemu, nah yang awal saya lupa kalau sama Tere waktu itu happeningnya apa. Kalau mungkin sekarang, kalau mungkin gym atau mungkin ini teman SMA atau teman kuliah, saya akan pasti mulai tanya dengan, Kak, ya Pak, kamu sering ketemu nggak sama arek-arek seperti itu, ya kan? Terus atau kalau teman arisan ya sesuatu yang mengingatkan kita ini kenalnya di lingkungan mana. Kalau saya sama Teresia nggak bisa, karena apa? Karena kita sering ketemu di tempat gym.
Nah, cuman kita mungkin bahasnya ya waktu itu ya, saya nggak tahu sih lupa. Nah, Mama sekarang ini zamannya padel gitu ya. Ya kita tanya, habis gitu kamu, "Lih, kamu selain olahraga ini kamu kamu apa olahraga apa padel atau apa apapun lah teman-teman bahas aja. Kalau waktu itu lagi musim perang ya kita bahas perang. Kalau waktu itu musim apapun lah, apapun yang hari ini happening ya kan, kalian cerita aja seperti itu, ya. Nah, setelah itu kan kita mulai masuk ini, ya kan, kurang lebih pertemuan itu kita kasih waktu 2 jam dalam satu pertemuan. Jadi teman-teman bisa kira-kira ice breakingnya berapa lama. Nah, setelah itu saya mulai masuk ke ini ya ini kehidupan keseharian ya dan apa jadi ya biasanya saya sih ada tanya tentang loh anak-anakmu sekolah tahu kelas umur berapa sekolah di mana biasanya itu sih kurang lebih seperti itu. Nah lalu saya mulai masuk ke fact finding. Ketika saya masuk ke fact finding, nah karena saya rekrut Teresia itu di tahun 2023 ya Tris atau 4 23. 2023 dan waktu itu lagi mulai dari pandemi sudah mulai ke normal ya ke normal. Jadi waktu itu saya membahas sedikit tentang pandemi dan karena saya sudah tahu bahwa Teresia ini kerjaannya adalah membuka bimbingan belajar, maka saya langsung cari persamaan ya saya cari mirroring, saya cari pacing. Jadi saya bilang gini, karena saya juga di bidang pendidikan, tapi kan berarti kalau nggak sama nggak bisa ngomong semuanya bisa. Nah, teman-teman kembangkan terus latihan skill communication ini. Jadi saya bilang gitu, eh kamu buka bimbingan belajar tuh mulai kapan? Kan dia cerita tuh mulai SMA, bla 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 semua kan saya tahu akhirnya, wah orang ini berarti bekerja keras ya kan. Oh punya siapa, punya guru berapa dan semuanya. Terus saya mulai balik ke masa-masa masalah-masalah umum apa. Oh ya, kemarin pandemi gimana? Ya, mulailah kan cerita. Oh iya itu turun banyak kan hampir semua turun banyak kan kita juga tahu. Iya turun banyak bla bla bla. Oh iya aku juga. Nah, bukan aku ya. Aku waktu itu sudah enggak aku bilang tapi saya waktu bilang iya, saya bilang bukan waktu pandemi. Oh iya saya juga sama. Saya juga buka aritmatika tapi tambah lama tambah turun kayak gitu. Nah, terus dia ngomong, aku terus tak tanyain. Nah, terus sekarang ya apa? Kan sekarang sudah normal, sudah balik tak? Bilang gitu. Terus mulai ngomong, enggak lah, enggak bisa kayak dulu apa-apa kayak gitu. Nah, teman-teman dari sana kan kita sudah tahu kan bahwa orang ini lagi bukan lagi baik-baik saja. Ya, minimal itu ada peluang di sana. Nah, kalau ada peluang, nah kita mulai tak lihat oh orangnya enak ya ketika ketemu Tere itu orangnya itu saya paling senang itu adalah yang dari awal itu adalah orang ini sangat ramah ya kan suka menyapai semua orang terus dia ini fast respon banget ya kan nggak pakai tanya bulat-bulat ngapain lah apalah nggak sorry ya nggak menye-menye gitu loh saya gak suka sama cewek menye-menye gitu ya menye-menye itu tahu ya ya gitu loh ya tuh terus kayak gitu terus habis gitu setelah itu saya mulai nah ini ya jadi teman-teman, tadi fact finding itu bukan nanya, kerjaanmu kamu puas apa enggak? Ya enggak kayak gitu loh ya. Maksudnya itu fact finding ini adalah kalian coba cari cara ya apa caranya ngomong. Oh sekarang ya apa umpamanya bisnis apapun. Sekarang bisnis bagus ya. Nah kayak gitu. Contoh seperti itu. Ya. Lalu, nah ini kurang lebih yang tadi gimana kerjaan puas atau nggak puas. Atau gimana kerjaan sekarang lagi rame tak atau apa. Teman-teman, ini sudah mulai masuk ke materi yang serius ya. Nah, karena ada keterbatasan di bikin slide ini, maka kita bikin ini yang semaksimal mungkin. Jadi saya bagi ada dua. Gimana kerjaanmu puas atau enggak puas? Pasti ada orang, bukan pasti, sorry. Ada orang yang menjawab sudah puas, artinya sudah oke dengan kondisi hari ini. Umpama gini, ya apa kamu sudah enak tak? Sudah enggak kepengin apa-apa lagi tak? Artinya kan sudah enak. Ya, dia akan jawab ada dua, puas dan tidak puas. Paham ya di sini ya? Nah, kalau puas itu bukan berarti dia jawabnya puas, bukan. Anda kan bisa tahu, oh ya enak sih, maksudnya ya oke apa-apa gini ya sudah. Berarti itu artinya puas. Kalau puas itu lampu merah teman-teman. Ya, nah kalau tidak puas berarti lampu apa? Hijau.
Oke, saya cek dulu sih di sini. Paham nggak ya yang saya maksud tadi? Boleh dicek? Atau ada yang mau tanya dulu sebelum sampai di sini? Daripada terlalu panjang. Paham ya? Ya tadi sebelumnya paham ya? Oke, oke. Nah, setelah itu, setelah itu yang tadi yang atas puas itu mau diapain? Bangun hubungan aja teman-teman, karena agak susah gitu loh. Agak susah kalau orang itu sudah puas dan kita gelitik-gelitik dia. Nggak apa-apa sih kalau mungkin Anda jauh di atasnya dia, jauh lebih sukses, atau Anda secara status, secara anu itu jauh, Anda bisa mungkin bisa mempengaruhi dia. Tapi kan saya mau bikin alurnya ini yang lebih masuk akal lah ya, tahu. Jadi kalau memang orangnya sudah puas ya udah bangun hubungan aja sampai nunggu dia tidak puas lagi baru kita ketemu lagi sama dia. Oke, berarti sekarang kita lanjut yang tidak puas. Nah, kalau tidak puas, kita jangan langsung masuk ke prudential, teman-teman. Kita tanya lagi. Mama dia bilang, eh, ini saya contoh ya, mungkin kalau Trisha, saya agak lupa sih, tapi harusnya seperti itu, Mama gitu. Nah, terus siapa sekarang? Kan, ya kan tadi bilang, iya saya turun, belum balik, kan gitu. Kan berarti kan tidak puas kan dengan kondisinya saat itu. Saya akan tanya, terus planmu apa? Ini kan kita harus tanya dulu. Jangan, iya jadi, oh nah gitu kamu gabung ke Prudential, seperti itu. Jadi tanya, nah terus planmu apa, Ter? Gitu. Waktu ditanya planmu apa, juga pasti ada dua jawaban lagi, teman-teman. Ada plan dan tidak ada plan. Ingat ya, ada plan itu lampu merah. Agak susah karena dia sudah punya plan. Biasanya sudah kalau sudah punya plan tuh jarang mau jarang mau, tapi masih bisa kalau jawabannya adalah oke, next ya, kita lihat dulu. Nah, kalau ada, ini jawaban yang merah dulu ya, teman-teman. Yang, sorry, Nah, ini puas kan yang tadi ya, salah. Nah, ini. Yang ada plan, ya, nanti kita lanjut lagi, jawabannya adalah, kan masih ada plan. Kita tanya lagi, sudah jalan? Gitu. Oke? Nah, sudah, bentar, bentar. Aku agak bingung ini. Aku bingung sendiri ya. Jadi gini, ketika dia bilang ada plan, sudah jalan gitu kan. Terus lalu jawabannya kalau yang sorry, kalau yang tadi tidak ada plan kita langsung ke invitation. Jadi ijo ini adalah kita mulai presentasi tentang mengundang dia untuk join di Pro, ya. Oke, paham ya? Kalau tadi kita balik lagi gini-gini. Kalau kita nggak puas, kita bangun hubungan. Kalau kita tidak puas, kalau sorry, kalau puas, kita bangun hubungan. Kalau tidak puas, kita bisa otak-atik dari apa planmu? Ya kan? Apa planmu? Kita bagi lagi ada plan dan tidak ada plan. Yang ada plan ditanyai sudah jalan. Nah, kalau yang tidak ada plan kita langsung masuk ke invitation. Kalau yang ada plan kita tanya, "Oh iya tah sudah jalan tah?" Kan gitu. Kadang-kadang kan orang cuma punya plan aja, belum jalan. Maka kita harus tanya lagi. Pertanyaannya adalah jawabannya adalah dua, sudah dan belum. Benar nggak teman-teman? Yang sudah bangun hubungan. Kalau yang belum masuk di invitation. Paham ya di sini? Paham nggak? Paham. Beneran ya? Yang lain? Yang lain yang dari mungkin yang kalau di SP17 mungkin paham ya. Saya beberapa kali bahas itu. Oke. Jadi kita fokus sama yang hijau, ya. Kita fokus sama yang hijau. Oke. Saya lanjut ya. Kalau sudah jalan belum kita masuk ke invitation, teman-teman. Nah, invitationnya itu seperti apa? Kalau saya bilangnya seperti ini. Oh iya, aku ini loh kepikiran pengen ngajak kamu join di bisnis asuransi. Yang tegas, teman-teman. Jangan kayak orang sungkan-sungkan. Aku nih sebenarnya kayak kamu itu energimu itu juga nggak pede. Kalau energimu nggak pede orang yang nggak mau. Kalau kamu firm, kamu energimu pede, orang tuh pasti ke hipno ketarik gitu loh. Aku ini loh kepikiran pengen ngajak kamu join di bisnis asuransi karena aku lihat kamu tuh punya kemampuan dan potensi untuk jalani bisnis ini. Ingat ya teman-teman, terserah bahasamu apa, yang penting jangan bahasa Jawa.
ya karena leadership itu harus ada intelektualnya. Jadi pakai bahasa yang bahasa-bahasa elegan ya kan. Aku Ya, gini, aku kepikiran pengen ngajak kamu join di bisnis asuransi karena aku lihat kamu itu ada kemampuan dan potensi untuk jalan bisnis ini. Yang punya firm untuk kayak beneran gitu loh. Jangan ngomongnya tuh kayak lemes, lemes seperti itu. Nanti nggak bisa juga ngajak. Mama gini, ayo ke TP, Abe. Yuk ke TP. Nah kan beda teman-teman, ya. Oke. Nah, ini yang paling penting. Sebelum kita masuk ke sana, ya, kamu harus wajib tanya. Kamu pernah tahu nggak bisnis asuransi asuransi itu seperti apa? Ingat ya teman-teman, supaya kita tahu apa persepsi dia tentang bisnis asuransi. Kamu pernah tahu nggak bisnis asuransi itu seperti apa? Atau boleh diganti dengan gini, menurutmu yang kamu tahu bisnis asuransi itu kayak apa sih? Gantian itu aja, Nggak apa-apa ya teman-teman sambil ngedit ya, nanti tulis catat. Menurut kamu, ya sebelumnya, ya sebelum masuk, maksudnya sebelumnya itu kita ngomong, eh sebelumnya, menurut kamu bisnis asuransi itu kayak apa sih yang kamu tahu? Gitu. Ya, kenapa teman-teman? Supaya kita tahu. Oke. Dan ternyata saya sudah melakukan ini ke puluhan orang, tapi nggak semua puluhan orang itu berhasil tak rekrut loh ya, enggak. Atau berhasil tak rekrut tapi belum 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 jalan, ya. Dan ternyata jawabannya 95% jawaban salah jawaban rekrutan calon rekrutan. Jualan asuransi. Benar apa benar? Ya. Tadi pun ketika kalian saya tanya, kenapa ada orang nggak mau join belum mau join di bisnis asuransi? Jawaban Anda hampir semua karena gengsi, ya toh karena dianggap jualan, takut ditolak. Semua 95% jawaban Anda adalah intinya adalah karena jualan asuransi. Dan saya sudah tanya ke puluhan orang, 100% jawabannya adalah ya jualan asuransi toh, jualan polis toh, itu seperti itu teman-teman. Maka mereka tidak mau join. Kenapa? Karena dia pikir, ya kan, bahwa di bisnis asuransi itu adalah hanya menjual asuransi, gitu. Dan ketika dia melihat banyak orang agen asuransi yang kerjaannya cuma menjual asuransi dan dia tidak sukses, itulah yang membuat orang nggak mau. Kalau saya tanya ya teman-teman, yang andaikan Anda ini adalah orang yang tidak mau direkrut karena Anda tidak mau jual asuransi. Karena gengsi atau karena takut ditolak. Takut ditolak. Terus Anda ini berteman sama, Anda punya grup akrab banget. 5 orang. Dan ternyata 4 orang ini semua gabung jadi agen dan sukses kaya raya. Menurut teman-teman, Anda yang sebagai orang yang tidak mau, Anda mau apa nggak mau? Ya. Mau. Pasti mau. Karena apa? Karena data yang Anda tahu itu adalah, wih, jualan asuransi itu sukses, jualan asuransi. Jadi beda kan? Paradigmanya jadi beda, teman-teman, seperti itu. So, kita mencoba reframing dari orang yang berpikir bahwa jualan asuransi itu menjadi seperti, ya ini cara saya, ya. Terserah Anda mau cara seperti apa sesuai dengan agensi masing-masing. Tapi kalau cara saya adalah seperti ini. Oke, sekarang kita validasi dulu. Nah, makanya kebanyakan orang kan kan dia bilang gitu jangan bilang oh enggak, jangan lo memang iya. Kita ngomong. Nah, makanya kebanyakan orang tahu kerjaan agent itu cuma jualan asuransi atau makanya kebanyakan orang tahu bisnis asuransi. Gantian ya, Nah, nah makanya kebanyakan orang itu taunya bisnis di asuransi itu cuma jualan asuransi. Kan gitu. Sebenarnya memang benar jual asuransi. Tetapi, gini, sebenarnya memang benar. Bisnis asuransi itu adalah jual asuransi. Tetapi kalau di tim kita fokusnya bukan jual asuransi, tapi benerin polisnya orang. Bikin penasaran kan? Ya teman-teman, bikin penasaran aja. Ingat ya. Nah makanya kebanyakan orang tahu bahwa orang bisnis di asuransi itu memang jual asuransi.
Tetapi memang benar ada jual asuransinya. Tapi kalau di tim kita fokusnya adalah benerin polisnya orang. Maksudnya seperti apa kan? Nah, kita maksudnya seperti apa? Tak kasih contoh ya, gitu. Langsung saya ajak Tere itu saya ajak langsung role play waktu itu. Saya sampai ingat Tere, kamu kan ngomong kamu punya asuransi jiwa sama asuransi kesehatan ya, punyanya Alien ya kalau nggak salah, ya kan? Saya ingat. Ya, kamu tak kasih contoh. Ini ngomong loh ya beneran, tak kasih contoh ya. Gini, kamu punya asuransi apa aja? Nah, ini ya sudah punya asuransi apa aja. Dia akan menjawab apa? Sudah dan belum. Ya teman-teman, seperti orang prospek. Anda kalau prospek kan biasanya, kok wis punya asuransi apa aja? Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Tapi kebanyakan jawab belum kan jarang ya. Tapi anggap aja selalu ada dua jawaban. Ada orang bilang sudah, ada orang bilang belum. Kalau sudah, kita langsung tanya kan produknya apa aja. Nah ini kalau belum, ya kita ke belum. Kalau sudah, kita kan tanya produknya apa aja. Nah, teman-teman, panahnya ini adalah tidak bisa ditulis sama Viola. Jadi harus saya yang menulisan. Jadi kalau mungkin, mungkin kalau Anda setuju, Anda boleh catat omongan saya dikit-dikit gitu ya. Jadi ini kan seperti prospek. Wis, Ter, kamu sudah punya asuransi apa aja? Gitu kan. Oh ya sudah, ya produknya apa? Gitu kan. Terus dia kan jawab, oh punya kesehatan sama punya jiwa, anggap seperti itu. Ya. Nah, itu nanti kita bongkar lagi teman-teman. Kalau dia punya kesehatan, saya tanya, oh iya pakai kesehatan apa? Dia menjawab perusahaan yang lain yang saya tahunya itu eh, belum on bill yang beneran. Kalau dia jawab Prudential, ya saya nggak bahas asuransi kesehatan. Pokoknya persis seperti kita jualan. Kalau dia menjawab ikutnya perusahaan A gitu ya, ya Allian gitu ya. Terus saya tanya, oh ya tahun berapa? Supaya saya tahu apakah produknya ini zaman dulu atau yang baru. Kalau zaman dulu kan belum on bill, ya. Katakan saja sudah on bill lah. Oh baru kok, baru tahun lalu ya kan? Saya berarti sudah on bill. Nah kebetulan, oh ya sudah bagus, bilang kayak gitu. Sudah punya semua ya, oh sudah oke. Loh terus apa lagi? Oh dia punya jiwa. Ya waktu itu saya tahunya punya jiwa, oke. Nah teman-teman, setelah kita tahu dia punya jiwa sama itu kan ada peluang apa? Dia pasti tidak punya yang namanya krisis cover. Langsung saya seperti orang prospek loh ya, saya bilang gini, oh iya. Nah, cuman punya dua ya, Tir. Aku bilang kayak gitu. Iya. Nah, gitu loh, Tir. Aku cuman mau cerita sama kamu ya. Nah, Kak, bahwa ternyata produk asuransi itu ada yang namanya segitiga asuransi itu dibagi tiga. Yang paling bawah itu kesehatan, terus income, terus jiwa. Yang kamu sudah punya itu yang bawah kesehatan sama yang punya jiwa. Yang tengah ini backup income atau kadang-kadang orang bilang itu backup bisnis. Kamu pernah dengar nggak, Tir, ada backup bisnis ini? Teman-teman, sembi kayaknya nggak tahu ya sampai hari ini lah ya 100% dia bilang belum tahu. Kita nggak bilang krisis cover ya kan, kita bilang backup bisnis. Akhirnya saya ceritalah tentang produk PCB yang demikian perfectnya ya. Dan ingat, ketika orang itu tidak dijualin, dia pasti lebih tahu bagusnya produk ini. Tapi ketika memang kita ini jualan, ini kan bukan jualan kan, ini kan cuman tak kasih contoh ya kan seperti itu. Tetapi ketika orang ini benar-benar di prospek, kadang-kadang memang bisa orang itu sengaja di-freeze-kan otaknya supaya karena oh orang ini pasti mau jualan, orang ini pasti jualan gitu. Nggak apa-apa. Ya, yang penting kita ngomong aja. Makanya kenapa kalau ini sekalian ya kalau selling kita jangan langsung masuk. Karena ketika kita langsung masuk ke produk, kita langsung, oh aku mau sharing. Ya, beberapa orang itu langsung ngeblok. Dan kalau orang sudah diblok sebagus apapun, dia tidak bisa melihat bagusnya. Yang dia lihat adalah, aduh keluar duit lagi, keluar uang lagi, keluar uang lagi. Jadi menurut saya kalau selling memang harus bikin nyaman, bikin ngomong-ngomong sampai akhirnya orang itu mau mendengarkan. Seperti itu. Tapi selling bukan saya ya hari ini yang bawain, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Kalau ketika dia dikasih contoh aja, dia pasti mendengarkan lebih baik daripada calon nasabah. Nah, bilang cerita tentang PCB ya kan, kalau orang ini meninggal, orang itu tidak bisa lewat daripada tiga risiko kehidupan bla bla bla. Saya tidak perlu lagi ya. Terserah Anda bagaimana presentasi PCB itu. Lalu saya bilang, menurut kamu Teh, bagus nggak produk seperti ini? Ya kan ujungnya kan gini. Jadi
Kalau sampai tiba-tiba nasabah meninggal cair. Ternyata kalau dia sehat pun, bisa dipakai loh di usia tua dan jauh berlipat-lipat dapatnya daripada uang yang pernah disetorkan. Dan kalau terjadi sakit kritis, juga dapat. Ya kan, setelah itu kan sudah bagus kan? Terus kita bilang, dan menurut kamu Tris, bagus nggak produk ini? Teman-teman, ya sampai hari ini ya, amit-amit ya, 100% menjawab bagus. Karena apa? Karena memang kita sudah plan, karena kita sudah bisa ya seakan-akan menghipnoseling kan, wah ini bagus gitu. Dan setelah dia bilang bagus, jangan lupa. Dan menurut kamu, penting nggak produk ini orang punya? Menurut kamu, penting nggak orang punya produk ini? Dan 100% orang menjawab penting. Kenapa? Karena dia tak suruh beli kan hari itu. Cuma tak suruh bayangkan aja. Dan lalu dilanjut lagi. Dan menurut kamu, oh sorry, setelah itu saya tanya, kamu pernah dengar nggak ada produk seperti ini sebelumnya? 100% dijawab tidak ada. Nah, kalau itu mungkin ada ya, tapi ya 90% lah. Jawabnya tidak pernah dengar. 10% mungkin ada. Oh, itu kayak ini ya, cek kayak krisis cover ada. Tapi 90% dia jawabnya belum pernah dengar. Jadi gini, kamu pernah dengar, pertama pernah dengar nggak produk ini, Ter? Belum pernah. Dan menurut kamu, pertama bagus nggak produk ini kan? Yang pertama setelah persen, oke. Kamu pernah dengar nggak ada produk sebagus ini? Dia bilang belum. Dan yang ketiga, dan menurut kamu, penting nggak orang punya produk ini? Tiga. Setelah itu dia jawab penting. Dan menurut kamu, banyak nggak teman-temanmu yang belum tahu ada produk seperti ini? Percaya saya teman-teman 90% tuh ngangguk-ngangguk. Nah, oke. Lalu saya akan ngomong, aku bilang, sebenarnya kerjaan di kita itu bukan jual produk, tapi sebenarnya benerin polisnya orang. Kenapa? Coba kamu bayangin, Tir, kayak kamu sudah punya asuransi kesehatan, sudah bagus, kamu sudah punya asuransi jiwa, sudah bagus. Tapi pertanyaannya, kalau sampai tiba-tiba terjadi sesuatu, anggap aja, ya anggap aja waktu itu kan yang belikan suaminya, ya kan? Atau siapapun lah. Kalau yang kerja laki ya saya bilang suami ya. Kalau mamanya perempuan ya saya bilang kanker. Kalau tiba-tiba ya kan pencari nafkah ini tiba-tiba kena stroke. Terus yang bayar asuransi kesehatan sama jiwanya ini siapa? Menurut kamu tetap harus dibayar nggak walaupun orang itu stroke? Dibayar. Terus pakai uangnya siapa? Nah ini loh pentingnya produk ini. Ya seperti itu. Jadi tekan lagi teman-teman. Jadi sebenarnya bisnis si Prudential ini bukan jualan, tapi benerin polisnya orang. Supaya apa? Semua polis itu tetap berjalan semua. Dan apapun yang terjadi, semua polis ini tetap akan jalan sesuai manfaatnya. Bukan setelah, wah sakit stroke, keluar rumah sakit gak bisa bayar habis gitu asuransi kesehatannya. Terus ikut siapa? Asuransi jiwanya terpaksa lapse di tengah jalan. Nah kayak gitu. Ya. Itu cara saya. Tapi kalau orang itu cuma punya kesehatan, ya nggak apa-apa ya ngomong lagi. Kesehatan ada dua produk ini, tapi kalau saya lebih seneng ke PCB itu karena apa? Karena PCB itu hampir semua orang nggak pernah dengar kan. Kalau jiwa kan banyak. Nah, lalu kalau orangnya bilang belum punya, ya kita edukasi, kita tanya, oh serius gitu. Ngomongnya kayak gini, serius. Loh, kok bisa? Kenapa? Ya tanya dulu, benerin dulu. Karena kalau orang belum punya asuransi karena dia tidak percaya asuransi, gimana caranya dia suruh jalani bisnis asuransi. Nah, makanya perlu reframing lagi. Kenapa sih belum punya dinetralin lagi, dibenerin lagi mindsetnya. Nah, itu. Nah, kalau yang sudah punya, tetapi dia punya produknya cuma kesehatan dan kesehatannya ini ternyata belum belum on bill, ya kita benerin lagi. Kita bilang gini, Mama dia punya, wis lama lah apa gitu loh. Kamu wis tahu nggak isi polisnya apa, isi asuransi kesehatanmu itu apa? Sudah on bill belum? Gitu. Biasanya orang bilang kalau ya ini enggak sering sih ya, cuman ada eh aku nggak tahu sih, tapi selama lah apalah kayak gini. Nah bilang, loh harus dilihat loh, ter, aku anggap gitu aja, harus dilihat loh, ter, aku bilang kayak gitu, gitu loh. Karena apa? Nah tujuanmu beli asuransi apa? Kita harus tanya, jangan ngomong ya. Loh tujuanmu waktu beli asuransi itu untuk apa? Jawabannya orang pasti apa ya? Supaya lek sakit dibayarin. Kamu tujuanmu kan kalau sakit dibayarin. Kepengennya dibayarin berapa, Tir? Ya kabeh lah, ya semua lah. Nah, kalau
itu dibayari semua. Tapi ternyata kalau dibayarnya cuma 20%, mamanya gini, habisnya 300 juta, ternyata cuma keluar 60 juta, kamu ya apa kira-kira? Ya ngamuk lah, ya kecewa lah. Nah, sering dengar nggak ada orang kecewa asuransi? Ya karena hal-hal kayak gini, orang kayak gitu. Itu loh. Nah, makanya aku bilang, kita harus benar-benar tahu produk asuransi yang kita punya itu seperti apa. Nah, jadi Tir, menurut kamu banyak nggak temenmu yang juga kayak kamu nggak ngerti isinya apa? Kayak gini loh. Ya, ya diam kan? Kan biasanya orang tuh selalu merefleksikan semuanya itu berdasarkan dirinya dia sendiri. Ya banyak. Nah, makanya tugas kita di sini bukan jual asuransi, benerin supaya apa? Tujuan dia beli asuransi itu tercapai. Ya, diginiin dulu teman-teman. Itu cara saya reframing ya. Oke, nah lalu kita bahas, kita tanpa kau belum punya nih ini tadi ya, ya udah, ya belum punya kita edukasi dulu sampai dia mengerti, memahami, baru kita masuk. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Oke, ini cara saya reframing. Boleh dijawab, mau tanya atau sudah paham atau apa? Tes, tes. Boleh langsung pakai ini ya, boleh langsung pakai mic aja kalau mau tanya. Paham. Jadi kalau mau benerin yang dia kenapa nggak punya asuransi itu kita masuknya gimana ya? Kayak ya kayak orang kalau mau jualan, ini sama ya teman-teman. Kalau orang belum punya kan sebenarnya cukup aneh ya kalau orang sampai sekarang belum punya asuransi kan. Kan macam-macam, memang belum punya budget atau kalau belum punya budget kan gampang tir. Ya tahu kalau belum punya budget berarti ya oh oh ya ya ya. Cuman sebenarnya kamu paham ya asuransi gini. Ya ya udah berarti kan cocok di kita. Ya kan? Sebenarnya kan cocok join di kita gitu loh Tir karena dia akan dapat uang kan kayak gitu. Ya, terus ya boleh dijelas no. Kalau belum punya kenal, oh ya berarti ya kamu tahu ya bahwa asuransi gini. Nah, terus kita cerita. Nah, jadi eh, yang tadi aku bahas kita nggak jual asuransi itu seperti ini. Orang yang belum punya asuransi seperti kamu, ya kan, sebenarnya kan perlu punya. Ada karena ada beberapa hal yang membuat dia belum punya. Yang pertama memang karena uang, tapi itu jarang. Yang kedua itu ya karena dia punya case-case yang histori-histori yang tidak baik atau dia pernah dikecewakan dan lain-lain. Ya kita mencoba memperbaiki semuanya itu. Tetapi yang paling banyak adalah orang sudah punya asuransi, tetapi dia biasanya nggak tahu isinya apa. Atau dia sudah punya tapi nggak lengkap. Ya mulai cerita segitiga lagi. Jadi gini loh, Tir. Kamu kan belum punya asuransi. Tak kasih tahu ya, asuransi itu ada tiga, bla 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 semua. Ya cerita yang kayak tadi di atas deh, kayak gitu. Ya, kurang? Iya, iya, sudah. Udah. Oke, yang lain? Jadi maksudku itu kalau orang belum punya itu kita harus tahu dulu. Tapi kalau enggak aku nggak percaya, nggak suka asuransi. Nah mana bisa dia jualan ya? Habis di next aja ya bangun relation sampai one day mungkin ya kan mungkin dia sendiri yang sudah sadar asuransi seperti itu. Waduh, pencet. Enggak sih. Oke. Nah, tadi yang ini ya, yang tadi nih. Ini tadi sudah sih ya. Menurut kamu banyak nggak orang yang kayak kamu gini? Menurut kamu penting nggak produk ini? Nah, aku ajakin kamu bisnis asuransi, join di bisnis asuransi bukan jualan asuransi, tapi buat benerin polisnya orang-orang yang kayak kamu kan kayak gitu. Bahkan sebenarnya, nah ini mulai masuk ya teman-teman. Tadi kan untuk yang pertama. Setelah ini semua beres, saya akan lanjut. Bahkan sebenarnya bisnis ini lebih besar daripada itu. Kita bukan cuma benerin polisnya orang, tapi kita juga benerin kehidupan orang. Teman-teman tahu kan arahnya kemana, ya kan? Arah kita adalah gimana, arah kita adalah ke team builder. Team building ya, networking, rekrutan. Jadi bukan cuma jual asuransi. Karena mungkin ketika kita ketemu orang-orang yang kaya, itu jual asuransi itu nggak dilirik gitu loh. Walaupun kita bahasnya benerin atau apa, tapi dia juga melihat sisi uangnya. Seperti itu. Jadi kita harus ngomongnya sampai di ujung. Ini dia bilang, jadi tapi, bilang gini, bahkan sebenarnya bisnis ini lebih besar daripada itu. Kita tuh bukan cuma benerin polisi orang, tapi akhirnya kita juga benerin kehidupan orang.
Nah, terus kita mulai masuk ke presentation. Jadi bilang gini. Jadi kayak gini, Ter, aku bilang kayak gitu. Aku selalu nggak bawa kertas, nggak bawa apa-apa, teman-teman. Ya, saya selalu pakai tangan, pakai segitiga, pakai tangan dan semuanya. Saya bilang, jadi sebenarnya di bisnis bisnis prudential itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu kita sebagai financial planner, terus menjadi AAB, AB, menjadi EAB. Nah, yang ujungnya ini loh, yang jadi EAB ini yang kita lirik gitu loh. Ini yang benar-benar membuat kita menjadi passive income. Ya, yang pertama kan ini sebagai financial planner. Jadi, Ter, yang aku tadi bilang di awal benerin polisnya orang, kita itu sebenarnya sebagai financial planner, bukan sebagai agent. Kayak gitu. Nah, kenapa? Karena kalau agent itu cenderung menjual sesuatu. Sekarang itu sudah tidak musim seperti itu. Kita benar-benar sebagai financial planner. Karena apa? Kita tanya tuh orang punya polis apa, terus kita benerin polisnya orang. Kita tuh jadi konsultan. Sorry, bukan financial planner, sorry, financial consultant. Kita jadi konsultannya orang loh. Kalau orang sudah punya krisis cover sekian ini cukup apa enggak? Akhirnya kita tuh ngitung-ngitung kan pengeluarannya berapa, terus dia tuh nantinya itu eh eh umpama pengeluarannya dia per bulannya 50 juta. Nanti kita kan harus hitungkan dia harus punya berapa. Tapi itu nantinya kita nggak usah ngomong gini sampai di depan ya. Kalau orangnya itu adalah orang-orang yang simple teman-teman. Tapi kita lebih menguatkan dia adalah pertama kali kita join itu kita menjadi financial consultant. Financial consultant yang kayak aku tadi ngomong itu, kita benerin polisnya orang, kan kita jadi konsultannya orang. Oh, orang sudah punya A, sudah punya B, ini gini. Orang sudah punya kesehatan tapi belum on bill semua, kita apain seperti itu. Nah, setelah itu kita naik menjadi leader, jadi AAB, terus AB, terus EAB. Ya, kita pasti ngomongnya kayak gitu aja. Jadi kalau di Prudential yang utama bukan jual asuransi tapi membangun bisnisnya. Dan ketika kamu EAB di sini ini kamu akan dapat passive income, dapat seumur hidup itu dapat 10% terus dari semua yang tadi ini. Yes, kita bilang gitu aja. Nggak usah disebutin berapa persen. Saya nggak pernah di awal seperti itu. Nanti bingung semua. Karena saya juga nggak bawa bolpen kan. Tapi yang penting dia melihat adalah pertama kali join itu, oh cuman benerin orang, benerin polisnya orang. Setelah itu kita naik menjadi AAB jadi AB terus kita nih EAB. Waktu EAB ini, nah ini loh kita di sini ini kalau kita punya tim di bawah itu kita dapat 10% seumur hidup dari omset mereka semua. Kita ngomong gitu dulu teman-teman. Ya. Jadi kalau di Prudential yang utama tuh bukan jual asuransi tapi membangun bisnisnya. Jadi di awal ya tadi ya kita mulai sebagai financial consultant bla 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 semua itu. Oke? Nah, jadi sekali lagi ya. Biasanya aku terakhir bilang. Jadi sekali lagi ya, Ter, opportunity di bisnis asuransi yang aku tawarkan itu bukan jual asuransi, tapi benerin polisnya orang. Lalu setelah udah bisa benerin polisnya orang, kamu mulai cari orang, ya cari orang-orang, lalu benerin kehidupannya dengan membangun tim supaya kita bisa bawa mereka itu ke financial freedom, kayak gitu. Terus habis gitu dan untuk nah ini biasanya saya bilang supaya gampang, supaya kayak hampir-hampir apa trial closing ya. Orang bilang, dan untuk join, kamu juga nggak perlu pakai modal uang. Cuman perlu punya modal waktu tok. Seperti itu. Oh ya, nah aku mau tahu orang ini bisa diandalkan nggak ya nanti untuk lebih saya tak seriusin. Kamu orangnya suka belajar kan? Nah teman-teman kalau ada orang loh ya, "Gak, aku nggak suka belajar." Kalau aku ya mungkin itu bukan pilihan utama yang tak rekrut gitu. Tapi kalau sekarang mungkin tak rekrut karena sekarang lagi butuh tim ini ya kan? Ya itu. Tapi kalau kamu benar-benar mau cari, jadi gini, ada orang itu jelas sudah tidak sesuai standar, tetapi Anda berekspektasi besar. Kalau saya rekrut, saya kan tahu, oh orang ini yang bisa tak ekspektasi saya itu besar kepada orang ini. Yaitu orangnya apa? Ingat ya, orangnya penampilannya good performance ya kan, good attitude di ya tanya langsung fast respon. Terus janjian juga tidak telat terlalu lama. Terus habis gitu telat pun lama pun nggak saya nggak apa-apa, tapi dia ngabari ya, jangan kayak nggak ngabari tiba-tiba nggak datangnya telatnya lama 1 jam seperti itu. Terus orangnya juga ketika diajak omong itu dia ndak HP-an seperti itu ya. Terus saya ini bukan berarti yang lainnya jelek ya, tapi benar-benar saya terakhir itu
saya cukup terkesima, saya cukup jatuh cinta ya sama Michelle ya kan, karena ketika saya ajak omong-omong di Alba, saya itu sangat suka gitu loh dengan attitude-nya, caranya dia itu benar-benar menghargai sekali pembicaraan yang ada di sana. Artinya at present beneran. Pembicaraan itu fokus, konsentrasi seperti itu. Jadi benar-benar itu kelihatan gitu loh teman-teman. Tapi kalau dia dikit-dikit terus lihat WA, terus apa, terus gitu, terus nol ya, ya nggak apa-apa Anda rekrut. Tapi itu mungkin bukan bukan core core team, bukan tidak akan menjadi leader yang bagus lah ya seperti itu. Bahkan mungkin dia jadi leader nggak apa-apa ya untuk nambah-nambahin omset aja seperti itu. Jadi yang good attitude tadi ya ketika kita tanya dia itu juga ada kayak pertanyaan itu yang luar biasa gitu loh. Ada penasarannya. Yang penting itu suka belajar kan gitu. Kalau nggak suka belajar terus gimana mau training mau apa dan semuanya. Ya, nah biasanya aku tanya, oh ya kamu orangnya suka belajar kan gitu. Tapi nggak tahu ya kok 70-80% orangnya bilang suka ya gitu. Nah, itu modal yang awal, gitu loh. Itu modal yang awal cukup untuk bawa orang sukses di bisnis ini. Itu aja teman-teman. Kalau dia bilang suka baca, dia bilang suka. Nah, itu modal awal yang cukup untuk bawa orang sukses di bisnis ini. Cek, gak enak cek kalimatnya cek, ganti cek. Itu nggak tahu pokoknya gantian ya. Nah, itu modal awal yang cukup untuk bisa sukses di bisnis ini, gitu ya. Oke? Nah, teman-teman. Nah, terus setelah itu, kenapa saya tahu orangnya suka belajar? Berarti orang ini disuruh belajar apapun mau. Ya, lalu closingnya adalah kalau kamu oke untuk coba, kalau saya memang selalu bilang untuk coba. Nanti PR berikutnya baru kita membuat dia lebih serius lagi. Ya, kalau kamu oke untuk coba, aku cuma butuh KTP, buku rekening sama pas foto. Udah itu. Kita siapkan dulu ya. Kok kita, Cek, kamu? Salah, Fai. Bilang gini, oh ya, kamu siapkan dulu ya. Nah, kalau sekarang kan hari Rebu. Kita langsung, nanti Jumat kita ketemu lagi di, seperti itu. Ini kan terakhir closing, teman-teman. Itu cara saya, ya. Jadi seakan-akan orang tuh yang diajak tuh pasti mau. Karena kita sudah reframing, sudah apa, dan kita sudah tahu kalau dia lagi tidak nyaman, yang pertama, ya kan? Setelah tidak nyaman, dia kan butuh tidak nyaman, dan dia tidak tahu punya plan apa ya kan belum punya plan berarti kalau dia diajak masuk di Prudential yang tanpa modal itu mau kalaupun nggak mau kan orang kadang-kadang mikir karena kita jual asuransi dan jual asuransinya kan kita sudah reframing dia bahwa di sini bukan jualan asuransi di sini adalah benerin polisnya orang dilihat di produknya sedemikian bagus cuman bukan itu aja bukan selamanya kita juga jualan tapi kita bisa membangun kehidupan orang jadi hatinya pun disentuh untuk bisa membuat orang sukses kadang-kadang saya juga bilang gini kalau kita pun punya uang, kita paling banyak membantu orang itu dari apa sih? Dari kita gaji dia. Gaji dia mau berapa? Kan nggak mungkin kita gaji dia 100 juta, 200 juta. Ya, tapi dengan memberi peluang di sini, maka kamu bisa membuat dia bisa sampai 100, 200, 300 juta. Nah, seperti itu eh, dan unlimited itu kayak gitu. Nah, setelah itu kita kasih dia gambaran sistemnya yang sedemikian simple ya walaupun dengan simple itu kita juga kasih eh, apa kasih judul bahwa bukan jadi agent tapi sebagai financial consultant. Setelah itu di ujungnya juga ujungnya bukan ujungnya panjang kan, cuma naik 3 tingkat sudah bisa menjadi seorang EAP investor yang bisa punya bisa passive income. Sorry salah, bukan EAP ya, SAP. Yang EAP itu sudah punya 6. Ujung-ujungnya di bisnis ini bisa menjadi EAP, yaitu orang yang sudah punya 6 agency builder. Itu sudah eh, kamu akan dapat financial freedom atau passive income 10% dari total semua semua timmu. Nah, seperti itu. Nah, terus kita juga bilang dan untuk join di sini kamu juga nggak perlu tadi apa ya? Untuk join di sini kamu nggak perlu modal uang, kamu cuma perlu modal waktu aja. Nah, kayak gitu. Nah, kamu orangnya juga suka belajar kan, tak lihat seperti itu, gitu loh. Nah, terus habis itu ya udah kita anggap orang ini mau kan sama kita bilang gitu, ya bilang kalau kamu oke coba, aku cuma butuh KTP, buku rekening dan pas foto. Kamu siapin dulu ya, nanti cuma kita ketemu lagi di titik-titik terserah kamu. Itu teman-teman ya. Nah, lalu ini saya dapat eh,
dapat dapat dari Pak Wibi ya, dapat dari materinya dia bagus banget ini karena sebenarnya sebagai top recruiter nantinya, tapi bukan berarti top recruiter itu tidak melakukan hal-hal yang tadi ya, tetap kita mengejar. Cuman kalau kita kepengen jadi top recruiter itu bukan mengejar orang terus teman-teman. Yang kita pintar-pintar itu adalah apa? Mereka membangun image, membangun achievement, membangun lifestyle, social proof, dan positive environment. Jadi katanya coach-coach ya, atau kita itu kalau mau mencari kupu-kupu, kalau kita pakai jaring itu susah kan? Kita masih lari-lari ke sana ke sini. Bagaimana supaya kupu-kupu datang ke kita? Kita mesti memperbaiki environment kita. Kita mesti memperbaiki pekarangan kita ya kan? Kayak orang kuno ya pekarangan. Apa ya pekarangan itu apa sih? Apa pekarangan taman ya? Kita mesti membangun taman kita. Taman kita, Halaman. ah, benar ya taman ya? Pekarangan tuh halaman. Oh, halaman ya, oh ya. Kebun, Ini orang kebun, kuno. kebun. Masa kebun ini Lingkungan. orang halaman, halaman. Ya, kita mesti membangun halaman kita itu dengan sesuatu yang bagus, seperti kupu-kupu tadi membangun halaman itu dengan banyak bunga, teman-teman. Nah, sama kita semua ini hari ini kan sudah punya agensi masing-masing, ya. Yuk, sama-sama kita membangun environment yang positif. Karena apa? Karena ketika Anda membangun, ya, itu semuanya kita juga bisa dapat. Kalau ada yang merusak, itu pasti juga enggak. Katanya kita mau menjadi dampak buat orang lain. Katanya kita mau bantu orang lagi di depan. Katanya kalau bantu orang kan termasuk leadermu, termasuk teman-teman sekantor, ya kan? Kamu akan pengen menjadi manfaat buat orang lain dan semuanya kata-kata bijak. Yuk kita juga lakukan benar-benar tindakan kita juga bijak juga. Kita positifkan environment kita jadikan bunga yang menarik. Kita harus sama-sama punya prestasi yang banyak, ya kan? Kita punya bertutur kata yang bagus, positif, no complain, happy, tidak saling sikat-sikatan seperti itu, ya kan? Kita berpenampilan juga bagus supaya ketika ada orang bagus masuk ke agensi, dia ngeliat, wow, glowing glowing ya di dalam sini gitu loh, seperti itu. Nah, kenapa saya cerewet ya dalam hal penampilan, kenapa saya bilang kalau meeting leader pakai blazer ya untuk yang cewek, pokoknya oke lah ya, supaya ketika masuk itu dia melihat ini benar-benar wanita karir gitu ya, atau benar-benar di sini tuh ada karir yang dibangun. Lah, membangun image-imagemu seperti apa, teman-teman, sekali lagi image itu bisa dibangun melalui sosial media. Jadi pakailah sosial media ini semaksimal mungkin, gratis. Teman-teman tahu nggak? 50 50% ya, 50% saya dapet tim itu semua itu dari Instagram saya. Di mana image saya adalah saya seorang leader. Saya seorang leader yang punya tim, yang di mana tim saya ini punya kehidupan yang lebih baik. Saya punya tim yang saya bisa di kerjaan kita nih seru, enak-enak, main game, ya kan, terus jalan-jalan, terus ke luar negeri dan semuanya. Tapi kita juga tetap ada meeting, tetap kita serius, tetap seperti itu. Ya, achievement Anda bangun, teman-teman. Lifestyle Anda harus berani berubah. Harus setelah kita punya ini harus berani, jangan tetap di sana terus seperti itu. Social proof ini saya tidak tahu apa sih social proof ya, pokoknya itulah ya, social improvement itu. Nah, sehingga orang berkata apa, aku pengen hidup seperti dia. Ya, kalau pertama orang biasanya tanya, why you join gitu ya. Kadang-kadang kalau kita join di asuransi ada orang yang aneh, ngapain sih lu join asuransi? Kayak nggak punya kerjaan aja, kayak nggak punya duit, kayak apa pas. Ya teman-teman, mungkin seperti itu. Tapi buatlah, kalau saya ya nggak terima gitu ini ya, nggak terima positif ya. Oh oke, tak buat sampai dia berkatanya bukan why you join, tapi how you join. Bagaimana kamu bisa bisa sukses ini di Prudential. Itu seperti itu teman-teman. Oke, thank you. Oke, ada yang mau tanya nggak? Tanya jawab mungkin. Teman-teman, ini saya cuman the art of recruiting, ya. Masalah activating itu beda lagi. Kalau rekrut ini, Anda bisa rekrut ketika ada otak-atik hot buttonnya dia. Oh, dia ini mungkin selama ini hot button apa ya, kepengen membahagiakan anaknya, kepengen ngajak anaknya ke luar negeri yang sampai salju-salju belum bisa, atau dia kepengen sesuatu yang dia belum penuhi ya kan hot buttonnya.
Atau TOD. TOD kan yang kita cari yang mengganggu mama kerjaan dia ini lagi gimana seperti itu ya. Ya itu bisa. Itu gampang direkrut teman-teman. Makanya tadi kan sebenarnya kita tanya fact finding di awal. Itu seperti apa. Nah ketika kita sudah nemukan itu pasti bisa direkrut. Ya. Lalu tetapi next step-nya kan adalah mengaktifkan dia. Ketika mengaktifkan dia itu hal yang berbeda. Ternyata untuk mengaktifkan orang itu perlu belief orang ini. Ya, jadi untuk membuat mereka join itu kita perlu cari hot button-nya sama TOD-nya bisa join. Tapi setelah join, kenapa ada orang yang jelas nggak punya uang, jelas kepengen sukses, jelas kepengen jalan-jalan ke luar negeri, jelas kepengen bahagiakan semuanya, tetapi dia mau join, tetapi dia tidak jalan. Ternyata itu hal yang berbeda. Ternyata untuk membuat dia jalan perlu dicek beliefnya, perlu di eh, kita lihat beliefnya seperti apa. Dan untuk melihat beliefnya seperti apa, bukan hari ini. Ya, itu nanti Anda tanya ke leader Anda masing-masing. Karena saya juga lagi belajar. Teman-teman, saya selalu bilang, semestinya mungkin saya hari ini orang yang paling tidak perlu untuk rekrut lagi. Paling tidak perlu untuk kerja keras. Ya, tapi saya setiap hari ini saya selalu mencari kegiatan meeting, training, meeting, pokoknya seperti itu. Ya cari hari lagi cari rekrut lagi hari lagi ketemu ya pokoknya saya inilah kepingin kembangkan lah ya karena saya sudah dapat passive income. 2/3 dari income saya itu dari benar-benar passive income yang tidak ada di W agency. Jadi sebenarnya ya kalau saya bilang 3 digit ya kan. Nah, sebenarnya saya adalah orang yang tidak perlu kerjakan itu lagi. Sama seperti Pak Wibi, Pak Sulamin, sebenarnya tidak perlu lagi kita lakukan itu. Tapi kenapa kita yang sudah mungkin punya passive income tapi tetap mau kerja, teman-teman? Ya, ya karena sebenarnya kita ya tahu gitu loh bahwa ya saya nggak bisa jawab ya, kenapa ya? Ya nggak tahu ya karena habit mungkin ya karena habit dan karena ternyata setelah membuat orang sukses itu ada sesuatu gitu loh yang berbeda dan otomatis duitnya juga lebih banyak juga. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang hari ini, ya, yang Anda masih belum punya tim, yuk kerjalah lebih keras. Pakailah bijaksana waktu Anda sehari-harinya. Harus berani menolak, harus berani say no kalau memang itu bukan dalam real. Saya bukan orang yang nggak suka senang-senang, saya juga, tapi mama saya diajak main-main aja. Saya coba mencari bukan waktu-waktu yang sangat produktif. Saya berusaha mencari waktu produktif saya untuk dengan sesuatu yang produktif, gitu. Jadi malulah lah sama kita-kita ini yang sebenarnya tidak perlu kerja lagi, tapi kita masih tetap kerja keras. Kita menciptakan union ini juga sebenarnya untuk support teman-teman semua, supaya semua dapatkan berbagai macam ilmu, ya kan, supaya kita semua sama-sama maju, gitu. Karena kita sangat kepengen semua yang sudah join di agensi kita, ini semua bisa bertumbuh, punya kehidupan yang layak. Kita nggak enak loh kalau kita layak sendiri sebenarnya. Kita kepengen Anda semua bisa menikmati karena Prudential menyiapkan uangnya bukan untuk beberapa orang aja, terserah untuk siapa aja. Dan kalau Anda tidak merekrut berarti Anda yang memilih untuk tidak sukses di sini. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke, yuk silakan tanya. Antoni kok bisa jadi teras? Pekarangan kok teras? Nggak ada yang tanya ya? Aneh loh kalau Anda yang nggak tanya itu berarti Anda sudah jago semua. Yuk. Oh, tadi saya bilang gini loh, saya pun sebenarnya sudah mungkin sudah puas saya nggak, tapi saya hari ini saya tetap coaching lagi ya, maksudnya coaching sama coach ya, bukan coaching-coachingan, bukan coaching-coachingan, tapi saya benar-benar coaching sama coach gitu loh untuk memperbaiki karena jujur aja tahun ini adalah mulai saya stuck lagi, jadi saya harus cari bertumbuh lagi dalam hal skill, mungkin harus ada yang dirubah lagi seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau ada training, ada kelas, ayo. Kalau Anda kepengen bertumbuh, jadilah seperti orang-orang yang memang kepengen belajar terus, pengen bertumbuh gitu. Banyak hal yang harus dipelajari di leadership ini. Tidak bisa kita cuma belajar A, B itu tidak bisa. Saya belajar personality, belajar communication,
belajar tentang LOA, belajar tentang magnet, belajar tentang grooming, belajar banyak saya, teman-teman. Itu. Ini selesai ya? Udah ya, nggak ada yang tanya ya? Ada yang tanya? Salah pertanyaan saya negatif. Salah. Yuk, ada yang tanya? Tolong dikasih satu perwakilan setiap agensi satu orang bertanya. Yang bertanya dikasihin vouchernya bakwan Glenmore 100.000. Serius. Yeremia dapat 100.000 dari bakwan Glenmore. Serius loh ini. Nanti dikasihkan waktu itu ya. Oh iya, ini ada tanya ya. Oke, teman-teman, eh ingat ya kita ada kompetisi ya, kompetisi sehat yang membuat wah saingan ya, saingan di The Union ini nanti di Juli ya kita ada hadiah itu. Bapak Wibisono boleh ya kita dapat ini kan, dapat bakwan Glenmore ya, kasihkan ke Yeremia C kalau dari awal. Oh, terima kasih. Ayo teman-teman, tidak terbatas. Berapa C kalau kalau kita dari awal ngobrol sama calon agent terus udah bilang aku pemalu kayak gitu, gimana ya lanjut? Kalau saya tak next, kalau saya. Loh, kalau gini loh, kalau dia ngomongnya pemalu, tapi kalau kamu lihat dari ketika ngomong-ngomong sama kamu ndak pemalu, ya aku ndak tak next. Cuman kalau dari awal memang aduh, sudah kelihatan ya, kayak terlalu pragmatis, terlalu tidak ada energi. Kalau saya tak next, cuapek beneran. Saya pernah, sebenarnya saya ngomong gini karena banyak pengalaman ya. Orang yang sudah tak rekrut itu mungkin ratusan, teman-teman. Saya duduk di meja ini, saya sangat ingat. Beberapa tahun yang lalu ya, saya ini pernah setiap Sabtu malam, saya ini pasti, saya rekrut rekrut agent. Agent ini adalah anaknya dari nasabah saya yang umurnya bukan kecil sekali sih 30-an dan sudah punya anak dua. Dia ada kerja toko alat teknik dibukain di Sepanjang. Setiap hari Sabtu malam berbulan-bulan dia selalu datang ya di meja kerja saya ini selalu training teman-teman. Dan saya pulang dia pulang saya selalu capek. Padahal saya ini kan energik gitu loh. Capek karena setiap kali saya kasih kasih omongan apa selalu pakai tapi, aduh, tapi itu bikin capek teman-teman. Seharusnya kalau orang kepingin maju bukan gini, mama gini, oh ya, oh, kamu coba buat daftar nama atau gini buat apa gitu. Lu ya C, tapi kan, jadi seharusnya kan dia tanya, gimana ya caranya buat daftar nama? Umpama dia tidak ngerti, gimana ya caranya untuk ya kamu coba rekrut si A si B si C kayak gitu harusnya lo nanti pas ditolak lo coba aja nggak apa-apa lo tapi kan gini harusnya kan gini ya apa ya waktu kan saya udah dipanggil AI ya kan ya apa ya iya supaya kata-kata apa ya yang harus saya pakai supaya tidak ditolak kan gitu harusnya kan kita tuh tanya solusi ya bukan bukan orang kasih kamu solusi ke orang kasih kamu ide kamu blok tapi kamu kalau banyak tapinya iya tapi rekrutan susah tapi kan wes sudah itu kamu nggak akan bisa dimasukin sesuatu. Kamu akan nggak dapat pelajaran apa-apa karena kamu sibuk menutup diri bukan sibuk membuka diri. Ya gitu. Oke, Nunung dapat bakwan Glenmore 100.000. C. Bagaimana cara open mind-nya secara background bagus, market bagus, cuman belum bisa melihat spot. Loh, bentar, kok turun? Loh, waduh, naik. Sebentar, bentar. Ya, apa cara naikkannya? Oh, bisa. Ya, sebentar. Ini. Kalau bagaimana cara open mind-nya secara background bagus, market bagus, cuman belum bisa melihat potensi bisnisnya ini bagus. Apa yang dilakukan CC dan bagaimana open mind-nya. Nah, ini kan tadi mungkin Nunung mungkin ini saya nggak tahu kan cara BOP-mu seperti apa. Kamu sudah ngomong nggak tentang yang tadi, tentang yang passive income-nya, tentang yang 10%-nya, tentang yang tadi mendengarin polisnya orang, tentang PCB marketnya, produk PCB seperti apa, kayak gitu. Cuma belum bisa melihat potensi bisnis ini bagus.
Ya, kamu kasih tahu aja. Diceritain tentang sistemnya kan? Kan ini gampang. Bagaimana cara open mind-nya secara background bagus, semakin bagus. Cuman belum bisa melihat potensinya bisnis bagus. Nah, tugasnya leader, tugasnya perekrut itu adalah membuat orang yang belum bisa menjadi lihat. Ya kamu yang harus membawakan, kamu yang harus presentasi. Ya ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya itu sih. Gitu aja sebenarnya. Open mind-nya adalah ya kamu cerita tentang Prudential itu kan perusahaan besar yang memang menawarkan sebuah opportunity agency. Kalau memang background-nya bagus dan memang orang kaya, langsung aja dikasihin judul adalah ini personal franchise seperti itu. Ya toh ini agency franchise nanti boleh bisa buka kantor seperti kayak Starbucks. Ya dikasih seperti itu aja Nung, gitu aja. Ya. Sebenarnya kalau kamu cerita tentang sistem bisnisnya di Prudential kan sudah kelihatan potensinya seperti itu. Ya. Bisa terjawab nggak, Nung? Sama satu lagi, Cetif, kalau bimbing orang bank, waduh, kalau hari ini kayaknya nggak belajar bimbing ya. Kalau bimbing orang bank ini, itu kan yang tadi ya, aktifin cara active agent. Kalau active agent saya nggak bahas hari ini. Banyak, Yeremia, banyak yang harus dilakukan kalau bimbing itu, gitu loh. Yaitu, ya jadi udah hari ini ya. Oke, oke, terus nanti Fanny. Jadi kalau sekarang aku masih agent terus mau rekrut dia kan belum lihat aku sukses di Brunei. Nah, oh ya ya ini thank you Fanny. Tadi ini juga banyak ya jadi jawaban ya belum jadi leader. Terus daya tariknya dia mau join apa, C? Daya tariknya ada beberapa. Sebenarnya saya waktu rekrut tim-tim saya yang tim-tim saya yang sudah jadi leader sekarang ini ada beberapa itu juga waktu saya waktu saya masih agent. Justru ketika Anda masih agent, Anda lebih enak rekrut kalau Anda belum lihat aku sukses di Pro. Nah, kalau Anda masih agent kan memang belum harus sukses. Jujur ya, kalau Anda jadi leader sudah lama dan belum sukses itu memangnya yang lebih challenging gitu loh. Tapi kalau Feni ini masih agent, ya justru nggak apa-apa karena memang masih agent, pengen memang suksesnya barengan. Ingat, suksesmu itu jangan diukur dari sukses berhasil jualan. Suksesmu itu harus diukur ketika kamu bisa merekrut orang. Ini kan tergantung dari mindsetmu sendiri. Tadi saya juga aku juga bilang kan sama timku yang tadi. Ingat loh, kalau kamu punya sedikit nasabah, itu jauh lebih baik daripada kamu punya banyak nasabah tapi sedikit tim. Lebih baik kebalik. Jadi sekarang ini nggak usah bingung kamu sudah sukses atau nggak sukses. Sukses itu siapa sih yang ngomong kan nggak ada. Agent itu ya agent. Agent itu sukses kalau punya banyak tim. Kalau ketika kamu promosi leader, ya gini aja deh. Coba kamu Fanny coba pilih ya. Pikir ya. Menurut kamu lebih sukses mana? Ketika kita promosi leader, lebih sukses mana? Kamu jualan 50 juta, timmu banyak, ada timmu mungkin 5 orang, itu rame-rame bisa nutup 250-nya. Atau kamu sendiri 250, timmu isi-isi rame-rame 50 juta. Menurut kamu lebih sukses mana? Karena saya daripada Nur-Nur tak Yang jawab ya. pertama, Pasti lebih yang sukses yang pertama. pertama. Karena kan kita ujung-ujungnya kan mau team building. Iya kan? Kita menjadi team builder. Jadi rubahlah mindset. Sukses itu bukan diukur dari ketika kamu berhasil jual. Tapi bukan diukur dari ketika kamu berhasil menjual produk asuransi. Tetapi ketika kamu, kenapa muka saya? Oh iya sih, ketika kamu berhasil menjual bisnis asuransi ini ke tim, ke calon rekrutanmu. Ingat. Oke? Ya, jadi tadi Ya, C, thank you. tim saya ya, tadi tak bilangi, bikinlah daftar nama untuk direkrut. Karena sekarang kita mulai merubah mindset. Bahwa orang yang dibilang sukses di Pru ini bukan orang yang jualannya lebih banyak, tetapi orang yang timnya lebih banyak. Jadi mulai sekarang kamu harus rekrut. Ya, Feni kalau rekrut kan gampang. Mungkin yang bingung, ya apa cara nih ngomong kan gitu. Ya, kamu bukan harus ngomong tentang aku.
Yang kamu ngomong adalah bagaimana kamu menjual bisnis ini. Kan seperti itu. Ya, mungkin seperti ini. Ya tadi kan diajak ngobrol-ngobrol seperti itu. Aku kan join di asuransi ini. Aku pengen lo ngajak kamu bareng-bareng untuk jalani bisnis asuransi ini. Menurut kamu, kamu yang kamu tahu bisnis asuransi itu seperti apa? Ya wis kayak gitu lagi, Fen. Gitu loh. Paham ya? Ya. Ya, C. Hampir semua orang yang hari ini timnya banyak, itu bukan nunggu dia sukses baru rekrut. Nggak ada, beneran. Tanya sama KPM yang lain atau leader-leader yang udah besar. Dia justru rekrutnya dari sekarang ini. Nggak nunggu. Kalau nunggu kelamaan malahan. Kan gitu. Ya? Oke. Wah ini pinter. C, kalau kita endang manggil C, 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 masa umur. Dapat 100.000 ya. C, kalau kita sudah cukup dekat dan orangnya berpotensi tapi belum mau join dalam bisnis ini, bagaimana closingnya? Ya harus tahu dulu belum maunya karena apa. Kan tidak bisa kayak gini lah, belum maunya karena tidak boleh suami, belum maunya karena dia memang sudah puas dengan hidupnya, belum maunya karena apa kan beda semua. Ya, jadi harus dilihat case by case. Seperti itu kayak orangnya belum mau ambil asuransi. Lah karena apa? Terus kamu tanyain kayak gitu ke leader. Lah leader bukan kecuali kalau dukun ya bisa terti teman-teman. Kalau itu ya kamu yang harus tanya. Oh iya C belum maunya karena apa? Boleh tahu nggak? Ya enggak apa-apa kan. Nah, dari belum maunya karena apa ini baru di handling dengan objectionnya masing-masing. Makanya ada handling objection karena objectionnya itu macam-macam. Sama orang belum mau join di asuransi karena apa? Loh, ternyata kita bilang iya karena anu orangnya ndak malu kalau ditolak. Ternyata ndak boleh sama suaminya. Nah, seperti itu. Kan beda. Oke? Cynthia, terakhir ya, ini ada ya. Dari semua tahapan yang tadi dijelaskan menurut pengalaman di titik ini terakhir ya, udah 3 new ini terakhir selesai. Dari semua tahapan yang tadi dijelaskan menurut pengalaman di titik mana biasanya yang agent paling sering drop? Paling sering drop. Maksudnya apa? Tadi kan tidak ada drop-dropan ya. Tadi ini kan mengarahkan supaya dia mau direkrut. Kan tidak ada yang ngedrop. Dan sebagai recruiter apa mendekatkan terbaik supaya kita bisa bantu mereka tetap lanjut tanpa terkesan memaksa. Ya, yang tadi yang pertama yang drop itu yaitu kalau dia menganggap bahwa bisnis asuransi itu adalah jual asuransi. Bi- biasanya orang biasanya orang itu yaitu mau nggak mau orang itu sudah bad image. Fine, baterainya habis, fine. Biasanya orang bad image di sana, makanya kita reframing ya. Belajar reframing itu bahwa di bisnis ini bukan jual asuransi, tetapi kita benerin polisnya orang-orang. Kita kalau orang belum punya asuransi, kita edukasi orang-orang. Nggak ada jual asuransinya, bilang kayak gitu. Oke. Eh, oh, tadi mana ya? Oke, oh tadi ini sih. Dan sebagai rekruter, apa pendekatan terbaik supaya kita bisa membantu mereka tetap lanjut tanpa terus memaksa? Ini kalau orangnya mau direkrut apa enggak? Jadi kalau orangnya mungkin dari awal bilang, sih tak pikir dulu kalau saya, ya nggak apa-apa pikirin, ya udah gitu aja. Teman-teman, kalau aku sih tipe orangnya tuh memang nggak pernah suka memaksa ya. Kalau orang nggak mau beli, aku nggak ngambil dulu ya udah. Aku nggak pernah tak apa sampai tak push gitu nggak pernah. Makanya saya bilang sama teman-teman, kenapa sih kok Anda itu kok nggak mau follow up, kok nggak mau prospek orang? Kenapa? Karena kecuali kita tuh memaksa orang gitu loh. Loh, paling nggak orangnya kan jawabnya, oh nggak ngambil dulu ya sudah toh. Gitu. Loh, kalau ada orang kita cuman prospek orang, terus orang itu menjauhi kita, loh kan yang aneh dia. Lah masa kita mau ikut aneh? Gara-gara orang aneh, kita nggak kerja. Loh, berarti kan yang aneh kita. Gara-gara orang aneh, kita mempertaruhkan masa depan kita. Gara-gara orang yang aneh, kita tidak bisa kaya. Gara-gara orang yang aneh, kita down. Loh, yang aneh kan kita, teman-teman. Mesti ngerti itu. Ya. Oke, nanti siapa ya? Cynthia ya tadi udah terjawab ya. Tetap lanjut. Oh, ya itu. Tetap lanjut nggak masa ya kita cuma bilang gini. Kan nanti sebenarnya di belakang tuh sudah tak tulis gitu loh, Sin. Aku bilang, oke, coba coba dulu. Oke, kalau kamu memang mau nyoba dulu,
kamu cuma perlu siapan bla bla bla. Di sana kan dilihat itu kan tidak memaksa. Kalau dia bilang, cek cek tak tanya no bojoku tanya, oke nggak apa-apa kamu tanya no, lek BE perlu sampai aku mesti ngomong sama suamimu, ayo kita ketemu bareng gitu. Boleh ya, nanti 2 hari lagi kamu tak tanyai lagi. Ya mungkin kamu tuh sibuk kayak gitu. Ya itu aja sih. Dan kalau orangnya belum mau, ya aku sungguhan aku nggak maksa. Kalau aku seperti itu. Oke? Salah. Oke. Oh, udah selesai kok. Oke. Yang rame-rame aja. Apa yang rame-rame? Oke, ternyata enggak ada. Enggak ada yang tanya lagi. Thank you. Thank you semua teman-teman ya. Semoga ide ini bisa Anda coba gunain dan tentu nanti lama-lama kalau Anda sering pakai, Anda bisa menambahi juga lebih baik atau Anda edit atau Anda juga bisa bisa pakai cara Anda sendiri ya. Jadi intinya adalah tidak ada satu cara yang pasti berhasil dan pasti tidak berhasil. Tidak ada yang cara yang salah, yang pasti salah dan pasti benar. Yang ada adalah ketika kita benar-benar niat untuk rekrut dan kita punya energi yang firm untuk membuat eh, mereka sukses melalui di bisnis ini ya. Oke, dan satu lagi ingin punyalah keinginan yang besar untuk bisa passive income dengan rekrut orang. Dengan seperti itu, kalau Anda tidak dapat rekrutan, Anda pasti akan rekrut terus sampai Anda dapat. Oke, see you next week. Libur ya teman-teman, next week libur. Nanti di Juni kita ketemu lagi. Thank you semua. Semangat pagi. Thank Pagi. you. Thank Pagi, you, Ibu. Vanessa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mantap. Thank you, Thank Jen. you. Thank you, Ibu.